Ridwan, santri miskin berusia 26 tahun, datang ke rumah Liana, CEO nomor 1, untuk mengajar anaknya yang terkenal paling nakal. Tapi baru malam pertama, Ridwan malah mengelap pipi si anak sampai tenang, dan Liana yang biasanya kuat, mendadak menangis. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ridwan berdiri di depan pagar besi yang tinggi, sementara hujan tipis baru saja berhenti. Bajunya masih lembab di bagian lengan, dan tas kain yang ia bawa terasa lebih berat dari biasanya, padahal isinya tidak seberapa. Di kantongnya ada selembar kertas rekomendasi dari pesantren. Sudah mulai kusut karena terlalu sering ia buka dan lipat kembali, seperti jimat untuk bertahan. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah kayu yang tenang, tetapi suasananya membuat Ridwan merasa kecil. Lampu-lampu kuning menggantung di teras, membuat halaman terlihat hangat, namun justru terasa seperti panggung yang siap menyorot siapapun yang masuk. Bel berbunyi 1 kali. Tidak lama, gerbang terbuka sendiri. Bukan dibuka dengan lambat, tapi seperti sudah menunggu. Seorang perempuan muda berbaju rapi menyambut tanpa senyum. Suaranya datar, menyebut nama Ridwan dan mempersilakan masuk. Ridwan menunduk sopan, langkahnya pelan agar tidak terlihat gugup. Di dalam, aroma kayu dan wangi kopi bercampur. Ada ruang tamu luas dengan ukiran halus. Lampu gantung bercahaya lembut. Di sudut, jam dinding berdetak pelan tetapi terasa jelas. Ridwan melihat beberapa bingkai foto di rak, tetapi satu bingkai kosong mencolok, seperti ada wajah yang sengaja disingkirkan. Asisten itu menuntun Ridwan ke ruang keluarga. Di sana ada anak laki-laki duduk sendirian. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, tetapi matanya keras, seperti sudah belajar menjaga diri terlalu cepat. Di sekelilingnya ada buku-buku yang tidak tertata, pensil patah, dan mainan mobil yang rodanya lepas. Anak itu menatap Ridwan seolah sedang menilai, bukan menyapa. Ridwan menahan nafas. Ia bukan orang kota. Ia terbiasa dengan kesederhanaan pesantren, dengan lantai dingin dan suara azan dari kejauhan. Namun di sini, semua terasa seperti harus hati-hati. Ridwan tersenyum kecil. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ridwan duduk agak jauh, tidak memaksa mendekat. Ia meletakkan tas kainnya di samping, lalu mengeluarkan buku tulis. Ia tidak langsung membuka materi. Ia menggambar garis sederhana, seperti menggambar jalan, pohon, dan rumah kecil. Anak itu tetap diam, tapi matanya sempat melirik. Di detik berikutnya, kursi kecil di dekat meja ditendang. Suaranya keras. Anak itu berdiri, menarik napas cepat, lalu menepis buku yang ada di dekatnya sampai jatuh. Pensil menggelinding. Ada amarah yang tidak rapi, tetapi juga ada rasa takut yang disembunyikan. Asisten yang tadi menuntun Ridwan mundur panik. Ada 2 orang staf lain muncul dari koridor, seakan sudah hafal momen seperti ini. Ridwan tidak bergerak cepat. Ia tidak kaget berlebihan. Ia hanya menutup bukunya pelan, lalu berdiri setengah badan, menjaga jarak supaya anak itu tidak merasa dikepung. Anak itu mengambil bantal sofa dan melemparkannya ke arah Ridwan. Bantal itu tidak mengenai, hanya jatuh di lantai. Anak itu menatap Ridwan menunggu reaksi, seperti menunggu bentakan yang biasa ia terima. Ridwan tidak membentak. Ridwan hanya mengambil bantal itu, meletakkannya kembali, lalu berkata pelan, "Kalau sedang marah, kita tarik napas dulu." Anak itu mendengus. Ia melangkah mundur, lalu berlari kecil ke sisi meja, hendak mendorongnya. Namun kakinya tersangkut mainan yang rodanya lepas. Tubuhnya oleng dan jatuh. Suara jatuhnya membuat ruangan mendadak hening. Staf yang tadi panik hampir berteriak, tapi tertahan. Ridwan mendekat, tapi tidak langsung mengangkat. Ia menunggu anak itu bergerak dulu, memberi kesempatan untuk merasa punya kendali. Anak itu mencoba bangun, lalu mengusap pipinya sendiri. Ada air mata tipis, cepat ia hapus, seperti malu ketahuan. Ridwan merogoh saku, mengeluarkan sapu tangan sederhana yang sudah sering ia cuci. Ia jongkok, posisinya rendah, sejajar. Lalu ia ulurkan sapu tangan itu tanpa menyentuh dulu. Anak itu menatap sapu tangan itu lama. Tangannya sempat ragu, lalu akhirnya ia diam saja. Ridwan tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Boleh saya bersihkan?" Pelan-pelan. Anak itu tidak menjawab, tapi ia tidak menepis.
Ridwan mengelap pipi anak itu perlahan, seperti mengusap debu di kaca yang rapuh. Gerakannya pelan, tidak seperti orang yang sedang menertibkan, tapi seperti orang yang sedang merawat. Air mata anak itu keluar lagi, lebih banyak. Namun kali ini ia tidak berteriak. Ia justru menunduk, bahunya turun, seakan lelah menahan sesuatu yang berat. Ridwan berbisik, suaranya hampir seperti doa. Tidak apa, tidak harus kuat terus. Di sudut ruangan, ada langkah kaki yang baru terdengar. Seorang perempuan berdiri di dekat pintu ukiran, mengenakan hijab dengan warna lembut. Wajahnya cantik, rapi, tetapi matanya terlihat lelah dan sembab, seolah baru saja memaksa diri untuk tetap berdiri. Itulah Liana. Ridwan segera berdiri sopan, tapi Liana mengangkat tangan pelan, seolah menyuruh Ridwan tetap fokus pada Arka. Kedua tangan Liana lalu menempel di dadanya, bukan gaya dramatis, melainkan refleks orang yang sedang menahan sesak. Ridwan melihat bibir Liana bergetar, namun ia tidak menangis keras. Ia menelan tangisnya seperti orang yang sudah terlalu lama dilatih untuk tidak jatuh. Liana bicara singkat kepada staf, suaranya tegas tetapi rapuh. Keluar dulu. Staf menyingkir, meninggalkan hanya mereka bertiga dalam ruangan yang lampunya hangat tetapi udara terasa dingin. Ridwan duduk kembali, tidak dekat-dekat. Arka masih menunduk, memegang sapu tangan itu dengan genggaman kecil. Ridwan mengambil buku tulisnya lagi, membalik halaman kosong, lalu menulis satu kata dengan tulisan rapi. Tenang. Ia tidak menyuruh Arka membacanya. Ia hanya membiarkan kata itu ada di sana. Beberapa menit berlalu. Arka mengangkat kepala sedikit, menatap tulisan itu, lalu menatap Ridwan. Tatapannya masih keras, tapi ada celah kecil yang retak, seperti tembok yang mulai lelah menjaga diri. Liana melangkah pelan, duduk di kursi jauh. Ia tidak ikut campur. Ia hanya memperhatikan, seperti seseorang yang sudah mencoba segala cara, lalu baru kali ini melihat sesuatu yang berbeda. Akhirnya Liana bicara, suaranya pelan, namun berusaha tetap menjadi pemilik rumah. Namanya Arka. Ridwan mengangguk. Saya Ridwan. Arka tidak menyebut nama balik. Tapi ia tidak lagi merusak. Liana menatap Ridwan lama. Ada tatapan yang biasanya dipakai orang besar untuk menilai, tapi kali ini tatapan itu bercampur harap. Harap yang tidak ingin terlihat. Liana menghela napas tipis. 3 guru sebelumnya tidak bertahan. Saya tidak punya banyak waktu. Ridwan menunduk. Saya tidak janji bisa cepat. Saya cuma janji tidak akan menyakiti. Kata-kata itu membuat Liana memejamkan mata sebentar. Tangannya kembali menekan dada, seolah baru saja ada sesuatu yang menabrak dinding hatinya. Arka tiba-tiba menggeser buku tulis Ridwan sedikit, tidak jauh, hanya mendekatkan. Gerakan kecil itu membuat Ridwan sadar, anak ini bukan tidak mau belajar. Anak ini hanya tidak mau dipaksa. Ridwan menggeser pensil ke arah Arka, pelan. Kalau mau, bikin garis saja. Arka menatap pensil itu beberapa detik, lalu mengambilnya. Tangannya kaku. Ia membuat satu garis miring, lalu berhenti. Ia menatap Ridwan, menunggu reaksi. Ridwan tersenyum kecil. Bagus. Tidak ada tepuk tangan palsu. Tidak ada pujian berlebihan. Hanya satu kata yang jujur. Di sudut, Liana menahan nafas yang terasa sesak sejak tadi. Ia menatap Arka yang baru saja membuat satu garis. Sesuatu yang sepele bagi orang lain, tapi seperti pintu kecil yang akhirnya terbuka di rumah ini. Malam menjelang. Ridwan dibawa ke kamar kecil di bagian belakang rumah. Kamarnya sederhana, tetapi rapi. Dari jendela, ia bisa melihat lampu teras yang bergoyang pelan tertiup angin. Ridwan duduk di tepi ranjang, memegang tas kainnya. Ia membuka kertas rekomendasi itu sekali lagi. Tulisan pengasuh pesantren terlihat jelas, tapi ada satu kalimat yang baru terasa berbeda malam ini, seperti ada makna tersembunyi. Ridwan menutup kertas itu, lalu berwudu. Ia sholat pelan, menahan dada yang masih berdebar. Selesai berdoa, ia menatap langit-langit kamar. Di rumah ini, ia merasakan dua hal sekaligus. Peluang untuk menolong, dan bahaya yang belum terlihat bentuknya. Ridwan mematikan lampu, menyisakan cahaya temaram dari luar, lalu memejamkan mata dengan napas yang dijaga rapi. Pagi itu, rumah kayu milik Liana terasa lebih tenang dari malam sebelumnya, tapi ketenangannya seperti dipaksakan. Ridwan bangun sebelum matahari penuh naik. Ia merapikan kasur tipisnya,
lalu keluar pelan menuju halaman belakang untuk mengambil air wudhu. Udara dingin menyentuh kulit, membuat pikirannya lebih jernih, tapi tidak menghapus rasa canggung yang masih menempel di dada. Saat ia berjalan melewati koridor, Ridwan melihat pintu ruang keluarga sedikit terbuka. Dari celah itu, ia menangkap pemandangan yang membuat langkahnya tertahan. Arka duduk di kursi makan, menghadap meja panjang yang penuh hidangan. Ada roti, bubur hangat, susu, juga buah yang sudah dipotong rapi. Tapi Arka hanya menatap kosong ke arah jendela, seperti anak yang sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Tangannya memegang sendok, namun tidak bergerak. Ridwan tidak langsung masuk. Ia berdiri di ambang pintu, menunggu momen yang tidak mengganggu. Liana muncul dari arah tangga. Pakaian kerjanya rapi, wangi parfumnya samar, tapi matanya terlihat kurang tidur. Ia menatap Arka sebentar, lalu melirik jam, seperti orang yang hidupnya selalu dikejar waktu. Suaranya terdengar tegas, namun ada retakan halus di dalamnya. Arka, makan. Arka tidak menjawab. Ia mengangkat bahu sedikit, lalu menaruh sendok dengan bunyi kecil yang sengaja dibuat keras. Setelah itu ia berdiri, mendorong kursinya, dan berjalan pergi tanpa melihat Liana. Kursi itu bergeser kasar di lantai kayu. Bunyi itu mengiris, bukan karena keras, tetapi karena biasa terjadi. Liana mematung. Bibirnya menahan kata yang mungkin ingin keluar, tapi tidak jadi. Ia menghela napas singkat, lalu merapikan kerah bajunya seperti menegakkan wibawa yang hampir runtuh. Ia berjalan cepat ke arah ruang kerja, seolah kalau ia lambat sedikit saja, air matanya akan menang. Ridwan masuk pelan. Ia tidak mengejar Arka. Ia mendekat ke meja, memungut sendok yang terguling sedikit, lalu menatanya kembali. Gerakan kecil itu terasa aneh, seperti ia sedang merapikan sesuatu yang jauh lebih kacau dari sekadar meja makan. Beberapa menit kemudian, Arka kembali lewat ruang keluarga. Ia berjalan cepat, matanya melirik Ridwan sebentar, lalu langsung memaling. Ridwan menyapa dengan suara lembut. Kalau belum lapar, tidak apa. Tapi minum dulu. Ridwan tidak menawari roti, tidak memaksa duduk. Ia hanya mengambil gelas air hangat dan meletakkannya di tempat yang mudah dijangkau. Arka menatap gelas itu seperti menimbang apakah ini jebakan atau bukan. Lalu, dengan gerakan cepat seolah tidak ingin ketahuan, ia meneguk setengah gelas dan pergi lagi. Ridwan menahan senyum. Ia tahu, itu sudah langkah kecil. Siang hari, Ridwan menyiapkan cara belajar yang berbeda. Ia tidak membawa Arka ke meja belajar. Ia mengajak Arka ke taman kecil di samping rumah, tempat ada pot tanaman dan tanah yang rapi seperti baru diganti. Arka awalnya menolak, tapi Ridwan tidak mendesak. Ia hanya mulai menyiapkan alat, menyentuh tanah, menanam bibit kecil, lalu menyiram perlahan. Arka berdiri beberapa langkah di belakang, menonton tanpa suara. Ridwan bicara pelan seolah bicara pada tanaman, bukan pada Arka. Kalau kita paksa tumbuh cepat, akar bisa patah. Arka memicing. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi kalimat itu seperti mengetuk sesuatu di dadanya. Ridwan lalu memberi Arka sarung tangan kecil yang ia temukan di gudang. Arka tidak langsung memakainya. Ia menatap sarung tangan itu lama, lalu memakainya dengan gerakan kaku. Tangannya menyentuh tanah, ragu-ragu, seperti takut kotor. Ridwan tidak menertawakan. Mereka menanam tanpa banyak kata. Hanya suara air, angin, dan sesekali napas Arka yang mulai melambat. Sore menjelang, Ridwan kembali ke dalam rumah. Saat melewati ruang kerja, ia mendengar suara Liana dari balik pintu yang tidak sepenuhnya tertutup. Ridwan hendak menjauh, tapi suara Liana memaku langkahnya, bukan karena ia ingin menguping, melainkan karena Liana terdengar tidak seperti tadi pagi. Suaranya bergetar. Aku tidak akan tanda tangan itu. Arka bukan barang. Ada jeda panjang, lalu suara lain samar dari telepon yang tidak bisa Ridwan dengar jelas. Liana menarik napas berat. Kamu pikir aku tidak capek? Kalimat itu terdengar seperti orang yang selama ini menahan, lalu akhirnya retak. Ridwan mundur pelan. Ia tidak ingin tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Ia kembali ke kamarnya, menahan rasa tidak nyaman yang muncul karena ia paham, rumah ini menyimpan perang yang tidak terlihat. Malam itu, kelas privat dimulai di ruang keluarga. Arka duduk di lantai, masih enggan duduk rapi di kursi. Ridwan membiarkan. Ia hanya membuka buku cerita anak dengan gambar sederhana,
lalu mulai membaca pelan. Arka pura-pura tidak mendengarkan, tapi matanya mencuri lihat setiap halaman yang dibalik. Saat cerita sampai pada bagian tokoh yang ditinggal, Arka tiba-tiba memotong dengan suara kecil. Kenapa orang bisa pergi? Ridwan menahan nafas. Ia tidak menjawab panjang. Ia tidak memberi nasihat yang rumit. Ridwan hanya berkata, kadang pergi bukan karena tidak sayang. Arka diam lagi. Tangannya meremas ujung bajunya sendiri. Beberapa jam kemudian, Arka tertidur di sofa kecil. Ridwan menutup buku, lalu menyelimuti Arka pelan. Saat ia membungkuk, Ridwan melihat bekas goresan kecil di lengan Arka, seperti bekas dicakar atau terbentur, tetapi bukan luka baru. Itu luka lama yang tidak dibicarakan. Ridwan menahan gerak. Ia tidak bertanya. Ia tidak menyentuh luka itu. Ia hanya memastikan selimut menutup bahu Arka. Saat Ridwan berdiri, ia melihat Liana di ambang pintu. Perempuan itu tidak memakai baju kerja lagi. Ia memakai pakaian rumah yang sederhana, tapi wajahnya tetap tegang. Ia menatap Arka lama, lalu menatap Ridwan. Dia biasanya tidak bisa tidur kalau habis marah. Suara Liana pelan. Ridwan mengangguk. Tadi dia capek. Liana menelan ludah, seolah ingin berkata banyak, tapi hanya satu kalimat yang keluar. Kamu tidak marah sama dia? Ridwan menunduk. Di pesantren saya diajari, orang yang sedang marah itu biasanya sedang takut. Kalimat itu membuat Liana terpaku. Matanya berkaca, namun ia buru-buru memalingkan wajah. Liana mengeluarkan amplop tebal dari saku. Ia menyodorkannya cepat, seolah ingin menyelesaikan urusan sebelum ia melemah. Ini untuk kamu. Tambahan. Ridwan tidak langsung mengambil. Ia menatap amplop itu sebentar, lalu menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya ambil sesuai kesepakatan saja. Liana menatap Ridwan tajam, seolah ingin mencari celah dusta. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan. Ridwan menambahkan pelan, kalau saya terima yang bukan hak, saya takut hati saya berubah. Kalimat itu membuat Liana seperti kehilangan sandaran. Ia duduk di kursi dekat pintu, menahan dada dengan tangan seperti menahan sesuatu yang naik ke tenggorokan. Ridwan tidak mendekat. Ia hanya menunggu, memberi ruang. Beberapa detik berlalu, Liana berkata tanpa menatap. Suaranya serak. Orang biasanya datang untuk mengambil. Ridwan menjawab pelan. Saya datang untuk kerja. Kalau Allah izinkan, sekalian menolong. Liana memejamkan mata. Air matanya jatuh satu, cepat ia usap. Lalu ia berdiri lagi, menguatkan wajahnya seperti memakai topeng yang sudah ia hafal. Namun sebelum ia pergi, matanya melirik sudut ruangan. Di sana ada benda kecil menempel rapi, seperti dekorasi, tapi posisinya terlalu pas untuk sekadar hiasan. Ridwan juga melihatnya. Keduanya tidak bicara soal itu. Tetapi sejak malam itu, Ridwan tahu, ada mata lain yang ikut menyaksikan, dan kelembutan yang ia bawa bisa dipelintir kapan saja. Hari ketiga, Ridwan mulai hafal bunyi rumah itu. Bukan hanya bunyi langkah sepatu staf di koridor, tapi juga bunyi napas Arka saat menahan marah, bunyi pintu yang sering ditutup lebih keras dari seharusnya, dan bunyi jam dinding yang selalu terasa seperti mengejar. Arka masih belum sepenuhnya jinak. Ia tetap gampang kesal. Tapi kini ia tidak lagi langsung melempar barang. Kalau dadanya mulai panas, ia akan berdiri, berjalan ke sudut ruangan, lalu menendang pelan kaki meja seperti menumpahkan marah dengan cara yang lebih kecil. Ridwan tidak menegur keras. Ia hanya menggeser kertas kosong ke arah Arka dan menulis satu kalimat pendek. Kalau marah, bilang pelan. Arka menatap kalimat itu lama. Kadang ia mengerutkan dahi, kadang ia mencoret-coret pinggirnya. Tapi ia tidak merobeknya. Ridwan mengajarkan pelajaran dengan cara yang tidak mirip kelas. Ia mengajak Arka membaca papan nama tanaman, mengeja tulisan di bungkus susu, lalu menulis nama sendiri berulang kali sampai tangan Arka mulai terbiasa. Di sela-sela itu, Ridwan selalu menyisipkan hal kecil yang membuat Arka merasa dipilih, bukan dipaksa. Namun perubahan kecil itu ternyata mengusik orang lain. Di dapur, Ridwan mendengar bisik-bisik saat ia mengambil air minum. Dua pembantu berdiri dekat rak piring, suaranya pelan tapi tajam. Baru beberapa hari sudah dekat. Jangan-jangan ada maksud. Ridwan menahan diri. Ia tidak menatap mereka. Ia hanya mengambil gelas, lalu keluar, seolah tidak mendengar.
Tapi kalimat itu menempel di kepalanya seperti debu yang sulit dibersihkan. Siang itu, Ridwan mengajak Arka belajar di ruang keluarga. Mereka duduk di karpet. Arka sedang menulis huruf. Masih besar-besar dan tidak rapi. Ridwan mengangguk setiap kali Arka mencoba. Lalu, dari sudut mata, Ridwan melihat sesuatu yang membuatnya kaku sebentar. Di sudut plafon, ada benda kecil seperti hiasan, tapi lubangnya terlalu tepat menghadap ke ruang belajar. Ridwan menatapnya hanya sepersekian detik, lalu menunduk lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Arka mengikuti arah pandang Ridwan. Itu apa? Ridwan menjawab pelan. Lampu. Arka mengangguk setengah percaya. Ia kembali menulis, tapi kini gerak tangannya lebih kaku, seperti ia juga merasa ada yang mengawasi. Sore menjelang, Liana pulang lebih cepat. Ridwan bisa mendengar derap sepatu hak dari tangga, cepat dan tegas, seperti orang yang baru saja menang perang kecil di luar, lalu masih membawa sisa amarah ke rumah. Liana masuk ke ruang keluarga, menatap Arka yang sedang menulis. Untuk pertama kalinya, wajahnya melunak tanpa dipaksa. Ia menghampiri, melihat tulisan Arka, lalu terdiam. Arka tidak menatap Liana. Ia menunduk, lalu melipat kertasnya dengan gerakan cepat, seperti takut tulisannya dicuri. Liana menahan nafas. Ia tidak marah. Ia hanya duduk di kursi yang agak jauh dan memandang Ridwan. Ridwan menunduk sopan. Hari ini dia mau menulis sendiri. Liana mengangguk, tapi ada sesuatu di matanya yang bukan sekadar bangga. Ada rasa asing, seperti ia melihat rumahnya kembali hidup. Namun ia tidak tahu harus memegangnya dari mana. Di saat suasana mulai hangat, ponsel Liana bergetar. Getaran itu pendek, tapi wajah Liana langsung menegang. Ia membuka pesan, lalu menutup layar cepat, seolah takut pesan itu terlihat orang lain. Ridwan tidak bertanya. Ia tidak punya hak. Namun setelah itu, Liana berdiri dan berjalan ke ruang kerja. Ia menutup pintu lebih keras dari biasanya. Tidak lama, suara Liana terdengar, menahan marah dalam nada yang tetap rapi. Cukup. Jangan ikut campur urusan rumah saya. Ridwan tidak mendengar balasan dari telepon, tapi ia bisa membayangkan isinya. Karena setiap kata Liana terdengar seperti menahan tekanan yang sudah lama menumpuk. Malamnya, Ridwan baru sadar bahwa rumor tidak hanya berputar di dapur. Di luar pagar kompleks, ada mobil yang berhenti agak jauh. Lampunya mati, tapi bentuknya jelas. Ada orang di dalam, menunggu. Saat Ridwan mengantar Arka ke taman untuk menghirup udara malam, Ridwan melihat kilatan kecil dari arah luar, seperti pantulan kaca, seperti mata kamera. Ridwan berhenti sejenak. Arka juga berhenti. Anak itu mendadak memegang lengan Ridwan. Genggamannya kuat, seperti anak yang tiba-tiba paham bahaya meski tidak bisa menjelaskan. Ridwan membawa Arka kembali masuk tanpa tergesa, tapi langkahnya dibuat tenang. Ia tidak ingin Arka merasa dikejar. Di kamar belakang, Ridwan duduk lama. Ia membuka tas kain, mengeluarkan buku kecil berisi catatan pesantren. Di halaman depan ada tulisan tangan pengasuhnya yang ia simpan sebagai pegangan. Jaga adab, jaga niat. Ridwan menatap tulisan itu, lalu menutup buku perlahan. Ia mengambil kertas kosong dan mulai menulis surat. Bukan surat cinta. Bukan surat keluhan. Surat itu hanya berisi niat untuk mundur bila keberadaannya membahayakan Liana dan Arka. Tapi saat Ridwan hendak melipat surat itu, pintunya diketuk pelan. Ridwan membuka. Arka berdiri di depan, membawa kertas yang tadi ia sembunyikan. Anak itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyodorkan kertas itu dengan tangan sedikit gemetar. Di kertas itu, Arka menulis nama sendiri, lalu di bawahnya, ia menulis satu kata yang tidak rapi, tapi terbaca jelas. Terima kasih. Ridwan menelan nafas. Tangannya yang memegang surat pengunduran diri terasa berat. Arka menatap Ridwan dengan wajah keras yang mulai lelah menjaga. Ridwan mengelus kepala Arka pelan, lalu mengajak Arka kembali tidur. Surat itu akhirnya terselip di laci, belum jadi diberikan. Di luar, mobil gelap itu masih berhenti. Seperti menunggu momen yang tepat untuk menyeret kelembutan menjadi fitnah. Pagi itu Ridwan bangun dengan dada yang tidak enak, seperti ada firasat yang menempel sejak semalam. Ia baru selesai melipat selimut ketika ponselnya bergetar di atas meja kecil. Getaran itu tidak panjang, tapi cukup membuat tangan Ridwan berhenti. Nama pengurus pesantren muncul di layar. Ridwan menelan ludah,
lalu mengangkat telepon dengan suara pelan agar tidak terdengar keluar kamar. Baru beberapa kata salam terucap. Suara di seberang sudah terdengar serak dan tergesa. Pengasuh pesantren sakit. Kondisinya memburuk. Butuh biaya cepat. Ridwan tidak langsung menjawab. Ia menempelkan punggung ke dinding, merasakan dinginnya kayu kamar. Matanya memejam, berusaha menahan gemetar yang naik ke ujung jari. Di pesantren, pengasuh itu bukan sekadar orang tua bagi Ridwan. Itu orang yang pertama kali mengangkat Ridwan dari hidup yang berantakan, mengajarinya cara menahan amarah, cara menjaga niat, dan cara hidup dengan tangan kosong tanpa iri. Ridwan mengucap iya pelan, lalu telepon ditutup. Untuk beberapa detik, Ridwan hanya duduk. Kepalanya menunduk, napasnya berat, dan ia merasa dunia tiba-tiba mengecil. Ia menatap tas kainnya, mengingat tujuan awalnya bekerja. Ia datang ke kota untuk mengirim uang, bukan untuk tinggal nyaman di rumah orang besar. Ridwan berwudu. Air dingin menampar wajahnya, tapi tidak menghapus cemas. Selesai sholat, ia mengangkat tangan lama, bibirnya bergerak pelan. Ia menyebut Allah dalam hati, meminta jalan yang tidak membuatnya menggadaikan adab. Saat Ridwan keluar kamar, ia melihat Arka sedang duduk di lantai ruang keluarga, memegang buku cerita tanpa membukanya. Anak itu menatap ke arah jendela seperti tadi pagi, tapi kali ini wajahnya lebih muram, seolah ia merasakan perubahan udara. Ridwan duduk agak jauh. Hari ini kita belajar yang ringan. Arka tidak menjawab, tapi ia menggeser buku itu sedikit ke arah Ridwan. Ridwan membuka halaman pertama dan mulai membaca pelan, namun pikirannya masih tertarik pada pesan dari pesantren seperti tali yang tidak putus. Beberapa saat kemudian, Liana turun tangga. Wajahnya rapi, tapi matanya tajam karena baru membaca sesuatu di ponselnya. Ia berhenti ketika melihat Ridwan, lalu mendekat tanpa basa-basi panjang. Kamu terlihat berbeda. Ridwan menunduk. Pengasuh saya sakit, Bu. Saya perlu pulang sebentar. Liana tidak bertanya banyak. Ia menatap Ridwan seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Lalu ia mengangguk sekali, tegas. Berapa hari? Ridwan menjawab pelan. Kalau bisa, 1 atau 2. Liana memanggil sopir dari koridor. Suaranya cepat, teratur, seperti orang yang terbiasa mengatur segalanya. Antar dia. Ridwan ingin menolak, tapi Liana sudah melanjutkan. Nanti saya kirim uang untuk biaya. Kalimat itu dilontarkan seperti hal biasa, seolah uang selalu jadi pintu keluar. Ridwan mematung sejenak, lalu menggeleng sopan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa terima begitu. Liana menatap Ridwan, sedikit tidak percaya. Ini untuk orang sakit. Ridwan menunduk lebih dalam. Justru karena itu, saya takut kalau niat saya jadi bergeser. Saya kerja di sini, saya ambil hak saya saja. Liana mengerutkan dahi, seperti menahan emosi antara kesal dan kagum. Ia tidak terbiasa seseorang menolak pemberian yang bisa menyelamatkan masalah dengan cepat. Arka yang sedari tadi diam tiba-tiba berdiri dan mendekat, memegang ujung baju Ridwan. Ia tidak bicara, tapi matanya menuntut. Ridwan mengusap kepala Arka pelan, lalu berbisik bahwa ia hanya pergi sebentar. Arka menahan napas, lalu memaling, menelan kecewa dengan cara yang kaku. Perjalanan ke pesantren terasa panjang. Ridwan duduk di kursi belakang mobil, melihat gedung-gedung kota lewat seperti bayangan. Di dalam dirinya, ada dua rasa yang bertabrakan. Rasa takut kehilangan pengasuh, dan rasa takut kehilangan pekerjaan yang bisa menolong keluarganya. Sampai di pesantren, Ridwan disambut bau tanah dan suara santri mengaji. Suasana sederhana itu membuat Ridwan terasa pulang, tapi juga membuat dadanya makin sesak karena ia datang membawa kabar sakit. Ridwan menemui pengasuh di ruang kecil. Wajah pengasuh pucat, napasnya pelan, tapi matanya masih tajam dan hangat. Saat Ridwan mencium tangan beliau, genggaman itu terasa lemah, namun tegas. Pengasuh memandang Ridwan lama, seolah bisa membaca semua kecemasan tanpa Ridwan bicara. Kamu kerja di rumah orang besar. Suara pengasuh lirih. Jaga adabmu. Jangan biarkan dunia menempel di niatmu. Ridwan menelan tangis. Saya berusaha. Pengasuh mengangguk pelan. Kalau kamu disakiti, jangan balas. Kalau kamu dipuji, jangan mabuk. Kalau kamu diberi, pastikan itu hak. Ridwan mengusap sudut mata, menahan air yang hampir jatuh.
Ia mengangguk berkali-kali, seperti anak yang takut salah jalan. Sore itu Ridwan membantu apa yang bisa ia lakukan. Ia mengurus obat, menemui pengurus, menenangkan adik-adik santri yang panik. Di sela-sela itu ia menghubungi 1-2 kenalan lama untuk meminjam dana, menahan malu dengan cara yang rapi. Malamnya, Ridwan kembali ke rumah Liana lebih cepat dari rencana, bukan karena urusan selesai, tapi karena ia tahu Arka akan gelisah. Sopir mengantar dengan keheningan yang terasa berat. Begitu Ridwan melewati pintu, Arka berlari dari arah tangga. Anak itu tidak melompat memeluk seperti anak lain. Ia hanya menempelkan dahi ke perut Ridwan sebentar, lalu mundur cepat, seolah takut ketahuan rindu. Ridwan tersenyum kecil. Saya balik. Arka mengangguk kaku. Tapi kali ini ia tidak menendang apapun. Liana berdiri di ruang keluarga. Tangannya menempel di dada seperti biasa, tapi malam ini lebih jelas bahwa ia sedang menahan gemetar. Ia menatap Ridwan dari ujung kepala sampai kaki, memastikan Ridwan benar-benar kembali. Kamu cepat, kata Liana pelan. Ridwan mengangguk. Saya tidak tenang kalau lama. Kalimat itu membuat Liana memaling. Matanya berkaca. Ia duduk di kursi yang sama seperti malam pertama, menahan napas yang berat. Ridwan merasa ruangan itu seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Ia melihat kembali sudut plafon yang ada benda kecil itu. Cahaya lampu memantul samar. Ridwan tidak menunjuk. Ia hanya memastikan posisinya saat mengajar nanti, agar Arka tidak terlihat terlalu dekat, agar semua gerak tidak mudah dipelintir. Malam itu Arka tiba-tiba duduk dekat Ridwan saat belajar, lebih dekat dari biasanya. Ridwan tidak membuatnya menjauh. Ia hanya menjaga sikap, menjaga jarak yang tidak terlihat, jarak yang dipahami orang yang ingin selamat. Ketika Arka akhirnya mengantuk, Ridwan mengantar ke kamar. Arka memegang tangan Ridwan sebentar sebelum tidur, genggamannya kecil tapi kuat, seperti ingin memastikan Ridwan tidak hilang lagi. Ridwan keluar kamar Arka, berjalan pelan melewati koridor. Di ruang kecil dekat musola, ia melihat Liana duduk sendirian. Lampu kecil menyala temaram. Wajah Liana menunduk, bibirnya bergerak tanpa suara. Ridwan tidak masuk. Ia hanya berdiri di balik pintu, mengangkat tangan, ikut berdoa dalam diam, menjaga agar doa itu tidak menjadi tontonan, karena ia tahu, di rumah ini bahkan keheningan bisa diseret jadi rumor. Hujan turun lagi sore itu, tipis tapi tajam. Langit kelabu menggantung rendah di atas atap rumah kayu, seolah ikut menekan suasana yang memang sudah berat sejak beberapa hari terakhir. Ridwan sedang merapikan buku Arka di ruang keluarga ketika suara mobil masuk terdengar dari halaman depan. Bukan satu mobil. Suaranya seperti rombongan kecil, ban menyapu batu kerikil dengan pelan namun percaya diri. Ridwan menoleh ke jendela. Dari balik tirai, ia melihat mobil hitam berhenti tepat di depan teras. Kaca mobil gelap. Pintu terbuka, dan seorang pria turun dengan gerakan tenang, seakan rumah itu memang tempatnya. Arka yang sejak tadi duduk sambil menggambar mendadak kaku. Pensilnya berhenti. Matanya membesar sebentar, lalu cepat mengecil, berubah jadi tatapan waspada. Tangannya meremas kertas sampai kusut. Ia tidak berkata apapun, tapi tubuhnya bergerak menjauh, pelan-pelan, sampai berada lebih dekat ke Ridwan. Ridwan tidak bertanya. Ia hanya menutup buku perlahan dan berdiri, menjaga posisi agar Arka berada di sisi yang aman. Pintu depan terbuka. Suara sepatu pria itu terdengar di lantai kayu, rapi, tidak terburu. Asisten rumah menyambutnya dengan sikap yang terlalu hormat untuk sekadar tamu biasa. Pria itu masuk sambil tersenyum tipis, wajahnya bersih, rambutnya tertata, dan matanya seperti menyimpan perhitungan. Liana turun dari tangga saat pria itu sampai ruang keluarga. Ridwan melihat wajah Liana berubah dalam 1 detik. Bukan marah, tapi seperti seseorang yang dipaksa kembali mengingat luka yang sudah ia rapikan rapi. Pria itu membungkuk sedikit. Suaranya halus, terlalu halus untuk orang yang datang tanpa undangan. Aku cuma mau bicara sebentar. Liana menahan nafas. Bicaralah di sini. Pria itu melirik Arka. Tatapannya singkat, tapi cukup membuat Arka menunduk. Lalu pria itu menoleh ke Ridwan, kali ini lebih lama. Senyumnya tetap ada, tapi matanya seperti menilai Ridwan sebagai gangguan baru di rumah ini. Kamu guru privat yang baru, katanya, seolah menyebut nama benda. Ridwan menunduk sopan. Iya. Pria itu mengangguk pelan, lalu duduk tanpa diminta. Seperti ia merasa punya hak untuk nyaman.
Liana tidak duduk. Ia berdiri, menjaga jarak. Tangannya menempel di dada. Kebiasaan itu muncul lagi, seolah ia menahan sesuatu yang ingin meluap. Aku dengar Arka mulai berubah. Pria itu berkata, suaranya tenang. Bagus. Tapi perubahan itu tidak cukup untuk menutup masalah. Liana mengerutkan dahi. Kamu datang untuk apa? Pria itu tersenyum tipis. Untuk mengingatkan. Media itu lapar. Dewan itu lebih lapar. Ridwan merasakan kalimat itu seperti pisau yang diselipkan di balik kain lembut. Pria itu mengeluarkan ponsel, memperlihatkan beberapa foto. Ridwan tidak bisa melihat jelas dari jaraknya, tapi ia melihat Liana menegang. Foto itu seolah memperlihatkan sesuatu yang bisa dipelintir. Entah Ridwan sedang mengajar, atau Liana sedang dekat dengan Arka, atau momen lain yang seharusnya biasa. Kalau kamu tidak hati-hati, pria itu berkata, mereka akan buat cerita sendiri. Liana menahan amarah. Suaranya masih rapi, tapi lebih tajam. Kamu yang buat cerita itu. Pria itu mengangkat bahu. Aku cuma bantu kamu terlihat aman. Kata aman terdengar seperti ancaman. Arka tiba-tiba bergerak, menggenggam lengan Ridwan lebih kuat. Ridwan menunduk sedikit, memberi isyarat bahwa ia ada di situ. Arka tidak menatap siapapun, hanya menempel dekat seperti anak yang takut diambil paksa. Pria itu melihat gerakan Arka, lalu menatap Ridwan lagi. Ia berdiri perlahan, melangkah mendekat. Langkahnya tenang, tapi membuat udara di ruangan jadi berat. Ridwan tetap diam. Ia tidak mundur, tapi ia juga tidak menantang. Pria itu berhenti di depan Ridwan, cukup dekat untuk membuat Arka makin kaku. Lalu ia menepuk bahu Ridwan pelan, seolah ramah. Tepukan itu ringan, tapi rasanya seperti tanda kepemilikan. Kerja yang benar, bisiknya. Jangan lupa kamu cuma numpang. Ridwan menahan nafas. Ia tidak menjawab, karena ia tahu, jawaban bisa jadi perangkap. Pria itu kembali menoleh ke Liana. Aku kasih kamu waktu. Jangan sampai perusahaan jatuh gara-gara urusan rumah. Liana menatap pria itu dengan mata yang mulai merah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menelan sakit dengan cara yang sudah ia latihan bertahun-tahun. Aku tidak butuh kamu, kata Liana. Pria itu tersenyum tipis, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh pada Arka. Tatapannya sebentar, tapi membuat Arka gemetar halus. Pria itu pergi. Pintu tertutup. Suara mobil menjauh pelan. Ruang keluarga mendadak hening. Hening yang bukan tenang, melainkan seperti sesak. Arka tiba-tiba menjatuhkan pensil, lalu menutup telinga. Nafasnya cepat, matanya liar. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu menendang kaki meja kecil, kali ini lebih keras. Kertas gambar yang tadi ia buat disobek sendiri, seperti ia ingin menghapus jejak rasa takutnya. Liana maju satu langkah, tapi berhenti. Tangannya kembali menahan dada. Ridwan bisa melihat Liana ingin memeluk Arka, tapi ada sesuatu yang mengikatnya, sesuatu yang membuatnya takut salah. Ridwan mendekat duluan. Ia tidak menyentuh Arka langsung. Ia hanya berlutut sejajar, suaranya lembut tapi tegas. Arka, lihat saya. Arka tidak mau. Matanya memerah. Napasnya tersengal. Ridwan mengangkat dua jari di depan wajahnya, tidak terlalu dekat. Kita hitung pelan. 1. Arka masih menolak, tapi tubuhnya mulai mendengar. 2. Bahunya turun sedikit. 3. Arka menelan ludah. Tangannya yang menutup telinga mulai longgar. Ridwan melanjutkan. Tarik napas pelan. Buang pelan. Arka mengikuti, meski masih tersendat. Ridwan mengulurkan sapu tangan. Arka meraihnya cepat, mengusap pipinya kasar, seolah marah pada air mata sendiri. Liana menatap dari jauh. Matanya basah, tapi ia tidak bergerak. Ridwan bisa merasakan, Liana menahan diri bukan karena tidak sayang, melainkan karena ia takut Arka menolaknya lagi, dan penolakan itu terasa lebih sakit dari ancaman manapun. Malamnya, Arka demam ringan. Badannya panas, tapi ia menolak obat. Ia menolak disentuh staf. Liana panik, berkali-kali memanggil dokter, tapi Arka menjerit saat orang lain mendekat. Ridwan akhirnya duduk di sisi Arka, membisikkan doa pelan, lalu menyuapi obat sedikit demi sedikit. Arka menahan, tapi akhirnya menelan karena Ridwan tidak memaksa, hanya menunggu.
Liana berdiri di dekat pintu kamar. Wajahnya pucat. Tangannya menekan dada, seperti menahan napas yang tidak mau keluar. Saat Arka akhirnya tertidur, Liana mendekat dan duduk di lantai, dekat ranjang, bukan di kursi. Suara Liana nyaris tidak terdengar. Dia takut sama dia. Ridwan menatap Liana, lalu menunduk. Saya lihat. Liana mengusap air mata cepat, seolah malu terlihat lemah. Aku tidak bisa lawan semuanya. Ridwan menjawab pelan. Satu-satu. Liana menatap Ridwan lama, seperti ingin percaya tapi takut kecewa. Di luar kamar, Ridwan mendengar langkah kecil staf yang berhenti, lalu menjauh. Ada telinga yang mengintai, ada mata yang mencatat. Ridwan keluar kamar setelah memastikan Arka tidur. Ia kembali ke kamarnya sendiri, duduk di tepi ranjang, menatap surat pengunduran diri yang masih tersimpan. Untuk pertama kalinya, Ridwan merasa bukan hanya rumor yang mengintai, tapi juga seseorang yang sengaja datang membawa kendali, dan Arka adalah kunci yang dipakai untuk menekan Liana. Hari itu rumah terasa seperti menahan napas. Pagi datang tanpa suara ramai, padahal biasanya staf sudah mondar-mandir menyiapkan jadwal Liana. Ridwan baru keluar kamar saat melihat ada pita kecil menempel di pegangan pintu ruang makan. Pita itu rapi, tapi tidak meriah. Seperti tanda yang dipasang karena kewajiban, bukan karena bahagia. Ridwan baru ingat. Hari ini ulang tahun Arka. Di ruang keluarga, Arka duduk sendiri di atas karpet. Di depannya ada kotak hadiah besar dari seseorang. Kertas bungkusnya mahal, pita emasnya mengilap. Tapi Arka tidak menyentuh. Matanya kosong seperti memandang benda itu tidak ada. Ridwan mendekat pelan, duduk agak jauh, menjaga jarak agar Arka tidak merasa dipaksa. Selamat ulang tahun, kata Ridwan pelan. Arka tidak menoleh. Tidak perlu. Ridwan mengangguk. Baik. Jawaban Ridwan membuat Arka melirik. Anak itu seperti bingung karena biasanya orang akan memaksa, atau menasihati panjang. Ridwan tidak bicara lagi. Ia mengambil buku tulis, menggambar garis. Arka memandang sebentar, lalu memaling lagi. Siang menjelang, staf mulai menyiapkan pesta kecil di ruang makan. Ada balon, ada meja makanan, ada kue mahal dengan tulisan rapi. Namun semua itu terasa seperti dekorasi yang tidak punya jiwa. Ridwan melihat beberapa staf saling berbisik, lalu menatap Ridwan seperti menilai. Ridwan menghindari tatapan. Ia tidak ingin menjadi cerita tambahan. Saat Arka makin murung, Ridwan memilih keluar sebentar. Ia berjalan keluar kompleks, membeli sesuatu yang sederhana. Bukan hadiah mahal. Hanya kue kecil dari toko biasa, yang aromanya hangat, dan lilin kecil satu buah. Ia juga membeli satu kotak pensil warna murah, yang ujungnya tidak terlalu tajam agar aman untuk anak. Ridwan kembali saat sore. Ia tidak membawa benda itu ke ruang pesta. Ia masuk ke ruang keluarga, tempat Arka duduk sendiri. Ridwan meletakkan kue kecil itu di meja rendah, lalu menaruh satu lilin. Ia menyalakan lilin pelan, seolah sedang menyalakan sesuatu yang sudah lama padam di ruangan itu. Arka menatap kue itu lama. Matanya sempat merendah, seperti menahan rasa yang tidak mau ia akui. Ridwan berkata pelan, "Ini tidak seperti yang di sana, tapi hangat." Arka bergumam, suaranya tipis. "Aku tidak suka pesta." Ridwan mengangguk. "Tidak apa. Kita tidak pesta." Ridwan tidak meminta Arka meniup lilin langsung. Ia menunggu. Ia bahkan tidak menatap terlalu tajam, membiarkan Arka mengambil keputusan sendiri. Beberapa detik berlalu. Arka mendekat, menatap nyala lilin yang kecil. Lalu ia meniupnya sekali. Nyala itu padam, menyisakan asap tipis yang naik pelan. Ridwan menutup mata sebentar. Ia mengangkat tangan, berdoa pelan, bukan doa panjang, hanya kalimat sederhana yang biasanya ia ucapkan di pesantren. Arka menatap Ridwan, lalu menunduk dan ikut mengangkat tangan setengah. Bibirnya bergerak, tidak jelas, tapi ada usaha yang tulus meski masih canggung. Selesai doa, Arka mengambil kertas dan pensil, lalu menggambar cepat. Gambar itu tidak rapi, tetapi Ridwan bisa melihat bentuknya. Ada Arka, ada Ridwan, dan jauh di ujung kertas, ada Liana berdiri sendiri seperti bayangan. Arka menyodorkan gambar itu tanpa menatap. Ridwan menerimanya pelan. Dadanya terasa hangat dan perih sekaligus. Saat itulah pintu depan terbuka. Liana pulang. Langkahnya cepat. Wajahnya lelah.
Di tangannya ada setangkai bunga dari kantor, bukan bunga ulang tahun. Ia berhenti saat melihat ruang pesta yang rapi tapi sepi, lalu menoleh ke ruang keluarga dan melihat kue kecil di meja rendah. Liana menatap Arka, lalu menatap Ridwan. Ada keheningan beberapa detik, lalu wajah Liana mulai berubah. Matanya berkaca, tapi ia menahan. Arka tidak menyapa ibunya. Ia hanya memeluk lutut sendiri, menatap lantai. Liana melangkah mendekat, lalu perlahan berlutut di depan Arka. Tidak ada kata panjang. Tidak ada alasan. Hanya satu suara yang keluar, lirih, seperti orang yang baru sadar sudah terlalu lama pergi meski berada di rumah. Maaf. Arka menegang. Tangannya gemetar kecil. Ia ingin menahan, tapi bahunya runtuh. Tangisnya keluar pelan, bukan jerit, melainkan tangis yang lama disimpan. Liana memeluk Arka. Pelukannya kuat, seperti menahan anak itu agar tidak jatuh. Di punggung Arka, Liana menutup mata, air matanya jatuh tanpa suara. Ridwan duduk diam, menunduk, memberi ruang. Namun di dalam hatinya, Ridwan tahu, momen ini terlalu indah untuk rumah yang sedang diawasi. Dan benar saja. Beberapa menit setelah pelukan itu, Ridwan melihat cahaya kecil di sudut plafon seperti berkedip. Benda yang selama ini terlihat seperti dekorasi itu menyala halus, lalu mati lagi. Ridwan merasakan lehernya dingin. Ada yang merekam. Ridwan menelan napas. Ia tidak bisa menunjuknya saat itu juga. Kalau ia bicara, Liana bisa panik. Kalau ia diam, momen ini bisa dipelintir. Malam itu, setelah Arka tertidur, Liana memanggil Ridwan ke ruang tamu. Wajahnya sudah kembali rapi, tapi matanya belum pulih. Aku lihat kue itu, kata Liana pelan. Ridwan menunduk. Saya cuma ingin Arka merasa ada yang merayakan. Liana mengangguk, lalu menghela napas panjang. Kamu melakukan banyak hal yang seharusnya aku lakukan. Ridwan tidak menjawab. Ia takut kalau satu kalimat salah bisa menyalakan luka baru. Liana berdiri, berjalan ke jendela, menatap luar. Suaranya berubah lebih dingin, bukan karena marah pada Ridwan, tapi karena tahu apa yang sedang bergerak di balik pagar. Besok akan ada berita. Ridwan mengangkat kepala sedikit. Berita apa? Liana menutup mata sebentar. Mereka suka membuat potongan kecil jadi racun. Ridwan menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata pelan, kalau ada yang salah, saya siap menjelaskan. Liana menoleh cepat, tatapannya tajam. Jangan. Mereka tidak butuh penjelasan. Mereka butuh korban. Kalimat itu membuat Ridwan terdiam. Tidak lama kemudian, seorang staf mengetuk pintu dan menyerahkan ponsel pada Liana. Liana membaca sesuatu, lalu wajahnya memucat. Tangannya kembali menekan dada. Kebiasaan itu muncul saat ia menahan sesak. Ridwan melihat layar sekilas. Ada potongan gambar buram, judul tulisan yang memancing, dan kalimat tentang CEO menangis di rumah bersama pria misterius. Nama Liana belum tertulis jelas, tapi semua orang bisa menebak. Liana menutup layar cepat. Nafasnya terdengar patah. Ridwan merasa darahnya naik. Tapi ia menahan. Ia ingat pesan pengasuhnya, jangan balas buruk dengan buruk. Saat Liana masih berdiri kaku, asisten pribadi Liana masuk tanpa banyak izin. Perempuan itu menatap Ridwan dengan tatapan yang tidak ramah. Ia meletakkan map tipis di meja. Ada cara supaya ini berhenti, kata asisten itu, datar. Ridwan menatap map itu. Apa? Asisten itu membuka map, memperlihatkan surat pernyataan. Isinya meminta Ridwan mengaku bahwa ia hanya pekerja lepas yang tidak mengenal keluarga ini, dan bersedia pergi tanpa menuntut apapun. Di bawahnya ada angka uang yang besar. Ridwan menahan napas. Saya tidak bisa tanda tangan. Asisten itu tersenyum tipis, bukan senyum baik. Kalau kamu tidak tanda tangan, kamu akan ikut hancur. Ridwan menatap lurus, tetap sopan. Kalau saya tanda tangan, saya justru hancur duluan. Asisten itu menutup map dengan bunyi pelan, lalu menatap Liana. Bu, kita tidak punya pilihan. Liana tidak menjawab. Matanya basah, tapi ia menahan. Ia seperti berdiri di tepi jurang yang dibuat orang lain. Ridwan melangkah satu langkah mundur, memberi jarak. Di dalam dirinya, ada rasa takut yang tidak pernah ia rasakan saat hidup miskin. Ini bukan takut lapar. Ini takut dijadikan alat untuk menghancurkan orang lain.
Dari lantai atas, terdengar suara Arka batuk kecil dalam tidur. Suara itu lembut, tapi cukup membuat Ridwan dan Liana menoleh bersamaan, seperti diikat oleh satu hal yang sama. Ridwan menunduk, lalu berkata pelan, "Saya tidak akan membuat Arka kehilangan lagi." Liana menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah, lalu memalingkan wajah agar tidak terlihat lemah di depan stafnya sendiri. Pagi itu berita sudah menyusup seperti asap. Ridwan tahu bahkan sebelum membuka ponsel, karena rumah mendadak terlalu rapi. Staf bergerak lebih cepat, lebih senyap, seperti takut suara langkah pun terekam. Liana turun tangga dengan wajah yang terlihat tenang, tapi Ridwan bisa membaca tegang di rahangnya, cara ia menggenggam ponsel terlalu kuat, dan cara tangannya beberapa kali menekan dada tanpa sadar. Ridwan tidak bertanya. Ia menunggu Liana bicara dulu, sebab ia tahu kata-kata di rumah ini bisa dipakai sebagai potongan. Liana akhirnya berkata pendek, "Hari ini kamu jangan keluar pagar." Ridwan mengangguk. "Baik." Arka datang ke ruang keluarga dengan mata mengantuk. Begitu melihat Ridwan, Arka langsung duduk di dekat. Lebih dekat dari biasanya, seperti anak yang merasa dunia di luar sedang menakutkan. Ridwan membuka buku tulis, tapi ia tidak langsung mengajar. Ia menunggu Arka tenang dulu. Saat Arka mulai menulis, Ridwan melihat jemari kecil itu sedikit gemetar. Bukan karena sulit mengeja, tapi karena ada rasa yang tidak bisa Arka sebutkan. Ridwan menuliskan kalimat pelan di kertas kosong. "Kalau takut, bilang pelan." Arka membaca, lalu menunduk lebih dalam. Ia tidak bicara, tapi ia menuliskan satu kata yang membuat Ridwan tercekat. "Diam, Bill." Ridwan menahan napas. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menggeser kursinya sedikit, memberi tubuh Arka ruang untuk merasa aman. Di sela belajar, Ridwan kembali memikirkan surat yang ia simpan sejak beberapa hari lalu. Surat untuk Liana tentang batas, tentang adab, tentang niat untuk pergi bila keberadaannya membuat rumah ini makin runtuh. Ridwan mengambil kertas itu dari laci kamar, melipatnya rapi, lalu memasukkannya ke saku baju. Hari ini ia berniat menyerahkan. Tidak dengan drama. Tidak dengan permintaan apapun. Hanya memastikan Liana tidak mengira ia datang untuk mengikat hati, apalagi mencuri. Namun takdir rumah itu tidak membiarkan segalanya berjalan rapi. Siang hari Arka mendadak demam. Awalnya hanya pipi merah. Lalu tubuhnya panas. Napasnya mulai berat. Arka menolak makan, menolak minum, dan setiap kali staf mendekat, Arka menepis dengan marah yang berubah jadi panik. Liana yang biasanya kuat terlihat goyah. Ia memanggil dokter, memanggil perawat, memanggil siapapun yang bisa menolong. Tapi Arka semakin liar. Ridwan datang mendekat perlahan. Ia tidak memegang Arka dulu. Ia duduk di lantai, sejajar, suaranya rendah. "Arka, dengar saya." Arka memalingkan wajah, namun Ridwan tidak menyerah. Ia mengambil handuk kecil, membasahinya dengan air hangat, lalu menempelkan pelan ke kening Arka. Arka sempat menepis, tapi Ridwan tetap tenang, tidak menahan tangan Arka dengan kasar. "Pelan," kata Ridwan. "Saya tidak akan sakiti." Kalimat itu seperti menembus demam dan marah. Arka menatap Ridwan, matanya berkaca. Lalu tubuhnya melemah, seolah akhirnya menyerah pada lelah. Ridwan mengelap pipi Arka yang basah. Bukan hanya karena panas, tapi juga karena air mata yang keluar tanpa izin. Di saat itulah Liana berdiri di sisi ranjang, tangannya menekan dada, wajahnya seperti mau runtuh, sama persis seperti malam pertama. Ridwan menyuapi obat sedikit demi sedikit, menunggu sampai Arka mau membuka mulut. Ia tidak menyuruh, hanya meminta pelan. Ia juga membacakan doa sederhana dengan suara yang lembut, tidak keras, tidak dipamerkan. Liana menatap dari dekat, matanya merah, bibirnya gemetar. Di tengah panik, Liana seperti melihat sesuatu yang selama ini hilang dari rumahnya. Bukan uang, bukan kendali, tapi rasa aman. Arka akhirnya tertidur, napasnya lebih teratur. Ridwan menutup selimut sampai bahu, lalu berdiri perlahan. Liana menahan Ridwan dengan satu kalimat yang jatuh tanpa sengaja. "Kamu jangan pergi." Ridwan berhenti. Surat di sakunya terasa seperti batu. Ridwan menunduk. "Saya harus jaga batas, Bu." Liana menelan ludah. Ia tidak menatap Ridwan langsung, seolah takut kalau ia menatap, kata-kata lain akan keluar.
Aku tidak minta kamu jadi apa-apa. Suara Liana pelan. Aku cuma capek sendirian. Kalimat itu membuat dada Ridwan sesak. Ia tahu rasanya capek sendirian, tapi ia juga tahu dirinya hanya tamu di dunia Liana. Salah langkah, bukan hanya dia yang hancur, tapi Arka juga. Ridwan merogoh sakunya, hampir mengeluarkan surat. Namun sebelum surat itu muncul, pintu kamar diketuk pelan. Asisten pribadi Liana masuk dengan wajah datar, membawa ponsel yang layarnya menyala. Bu, ini sudah menyebar lebih luas. Liana menatap layar. Wajahnya memucat. Tangannya menekan dada lebih kuat. Ridwan hanya melihat sekilas, tapi cukup untuk membuatnya paham. Ada video pendek yang dipotong, suara ditambah, dan judul dibuat seperti racun. Momen pelukan Liana dan Arka diputar seolah drama murahan, dan Ridwan ditaruh dalam narasi pria yang masuk untuk memanfaatkan. Ridwan merasakan amarah naik, tapi ia menahan. Ia mengingat pesan pengasuhnya, jangan mabuk pujian, dan jangan terbakar fitnah. Asisten itu menatap Ridwan tanpa ramah. Kamu sudah lihat. Sekarang kamu mengerti kenapa surat itu harus kamu tanda tangan. Ridwan menatap map yang dulu ditawarkan. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Liana, menunggu keputusan Liana, bukan keputusan staf. Liana tidak segera bicara. Ia duduk di tepi ranjang Arka, memegang tangan anaknya yang panas. Di wajahnya ada dilema yang seperti memecah pelipis. Jika ia mempertahankan Ridwan, rumor akan makin besar. Jika ia melepas Ridwan, Arka bisa jatuh lagi. Ridwan menunduk. Suaranya pelan, tidak memaksa. Saya tidak akan melawan dengan cara yang salah. Liana mengangkat kepala. Matanya berkaca. Berarti kamu akan pergi. Ridwan tidak menjawab cepat. Ia hanya melangkah satu langkah ke arah Arka, mengusap kepala anak itu pelan, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Saya tetap di sini sampai Arka benar-benar aman. Kalimat itu membuat Liana menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Malamnya Ridwan kembali ke kamar, membuka surat yang tadi hendak ia serahkan. Ia membaca tulisannya sendiri. Kata-kata tentang batas, tentang adab, tentang mundur dengan hormat. Ridwan memegang surat itu lama, lalu melipatnya kembali. Ia tidak membuangnya. Ia tidak menyerahkannya. Ia hanya menyimpannya di bawah buku catatan pesantren, seperti menyimpan pedang yang tidak ingin digunakan, tapi mungkin suatu hari terpaksa harus diangkat. Di luar kamar, langkah kaki terdengar pelan. Seperti ada orang berhenti di depan pintu, lalu pergi lagi tanpa mengetuk. Ridwan memejamkan mata, napasnya dijaga rapi, dan di dalam hati ia tahu, semakin lembut ia menolong, semakin keras pula ada orang yang ingin membalikkan semuanya menjadi kesalahan. Pagi itu Liana berangkat lebih awal dari biasanya. Ridwan melihatnya dari kejauhan, dari ujung koridor rumah, saat Liana berjalan cepat dengan tas kerja di tangan. Wajahnya rapi, langkahnya tegas, tapi ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan dari cara ia menarik napas. Seolah ia sedang memikul beban yang lebih berat dari perusahaan. Sebelum pintu mobil tertutup, Liana menoleh sebentar ke arah ruang keluarga. Di sana Arka duduk diam, memeluk bantal kecil, masih lemah setelah demam. Ridwan duduk di lantai dekat Arka, membacakan cerita pelan. Tatapan Liana menahan lama, lalu ia pergi tanpa kata. Namun Ridwan menangkap satu hal, Liana pergi bukan karena tidak peduli, tapi karena ada perang yang harus ia hadapi sendirian di luar. Rumor yang kemarin masih seperti asap, hari ini sudah jadi api. Ponsel para staf bergetar terus. Bisik-bisik di dapur makin tajam. Ridwan lewat, mereka diam, lalu melanjutkan saat Ridwan jauh. Arka ikut merasakan. Anak itu jadi lebih pendiam. Ia tidak melempar barang, tapi ia makin sering memegangi lengan Ridwan seolah takut Ridwan lenyap. Bahkan saat Ridwan hanya berdiri mengambil air minum, Arka akan menoleh cepat memastikan Ridwan masih ada. Ridwan mengajari Arka cara menenangkan diri dengan sederhana. Menulis, menarik napas, menempelkan tangan di dada. Arka mengikuti, tapi matanya tetap gelisah. Sore hari, Liana pulang dengan wajah pucat. Ia tidak langsung ke kamar ganti baju. Ia masuk ruang keluarga dan duduk tanpa bicara. Tangannya menekan dada, seperti menahan sesak yang sudah terlalu lama. Ridwan menunggu, tetap menjaga jarak. Liana akhirnya bicara, suaranya datar tapi bergetar. Mereka bilang aku tidak layak memimpin. Ridwan menunduk.
Karena rumor. Liana mengangguk, lalu tersenyum pahit. Bukan cuma rumor. Ada yang lebih tua dari itu. Ridwan tidak memotong. Ia membiarkan kata-kata Liana mengalir pelan. Liana mengeluarkan map tipis dari tasnya. Jarinya gemetar saat membuka. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas rapih, ada tanda tangan, ada stempel, ada nama yang membuat Liana menutup mata sebentar, seperti baru saja ditampar oleh masa lalu. Dewan minta aku tampil bersama dia, kata Liana lirih. Supaya publik percaya aku aman. Ridwan tidak perlu bertanya siapa dia. Dalam benaknya, wajah pria yang datang saat hujan langsung muncul. Pria itu tidak datang karena rindu. Ia datang karena merasa berhak menekan. Arka yang duduk di dekat pintu mendengar nama itu disebut pelan. Tubuhnya langsung kaku. Ia memeluk bantal lebih kuat, lalu menunduk sampai wajahnya tertutup. Ridwan menoleh pada Arka, lalu kembali menatap Liana. Bu, kalau itu bikin Arka takut, jangan. Liana menghela napas. Kalau aku tidak lakukan, mereka ancam akan buka berkas lama. Ridwan merasakan tengkuknya dingin. Berkas lama itu seperti pintu rahasia yang kalau dibuka akan menenggelamkan semuanya. Malamnya, rumah tidak benar-benar tidur. Ridwan sempat melihat asisten pribadi Liana masuk ke ruang kerja dengan langkah cepat. Ada suara printer, ada suara kertas disusun, lalu suara telepon dibisikkan. Ridwan tidak tahu isinya, tapi ia tahu sumbernya. Serangan ini bukan hanya dari luar pagar. Ada orang yang tinggal di dalam rumah, yang bergerak rapi seperti bayangan. Ridwan juga menerima kabar dari pesantren. Seorang santri mengirim pesan, mengatakan ada orang kota datang mencari Ridwan. Mereka bertanya tentang asal-usul Ridwan, tentang surat rekomendasi, tentang siapa yang mengirim Ridwan ke rumah Liana. Ridwan membaca pesan itu berulang, sampai telapak tangannya dingin. Ia merasa seperti baru sadar ada tali yang ditarik dari jauh, dan ia berdiri tepat di tengah simpulnya. Ridwan pergi ke ruang kecil dekat musola, menenangkan diri. Ia sholat, lalu duduk, memegang buku catatan pesantren. Ia membaca tulisan pengasuhnya sekali lagi, berharap menemukan pegangan. Jaga adab, jaga niat. Ridwan menutup mata. Ia merasa niatnya bersih, tapi dunia sering tidak peduli niat. Dunia cuma peduli cerita yang bisa dijual. Ketika Ridwan keluar dari musola, ia melihat Arka berdiri di koridor, matanya merah. Anak itu memegang selembar kertas. Ridwan mendekat pelan. Kamu kenapa? Arka tidak menjawab. Ia menyodorkan kertas itu. Tulisan Arka masih berantakan, tapi Ridwan bisa membaca. Ibu jangan pergi. Ridwan menelan napas. Kalimat itu seperti memeras hati. Ia mengajak Arka masuk ke ruang keluarga, lalu memanggil Liana tanpa keras, hanya meminta Liana datang sebentar. Liana keluar dari ruang kerja. Wajahnya lelah. Saat melihat Arka memegang kertas itu, Liana berhenti seolah kakinya tertanam di lantai. Arka tidak memeluk ibunya. Ia hanya menyerahkan kertas itu, lalu menunduk. Liana menerima dengan jari gemetar. Ia membaca, lalu bibirnya bergetar. Ia memeluk kertas itu ke dada, bukan memeluk Arka dulu, seperti ia takut Arka menolak. Air mata Liana jatuh pelan. Tangannya kembali menekan dada, menahan isak. Ridwan melihat momen itu dan merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan jatuh cinta seperti cerita murah, melainkan rasa ingin melindungi yang lahir dari melihat ibu dan anak saling sayang tetapi terpisah oleh ketakutan. Namun sebelum momen itu sempat hangat, ponsel Liana bergetar lagi. Liana mengangkat. Wajahnya langsung menegang. Ia mendengarkan sebentar, lalu menutup telepon dengan tangan gemetar. Mereka akan datang ke rumah besok, kata Liana pelan. Ridwan menatap. Siapa? Liana menelan ludah. Orang perusahaan. Dan orang dari media yang mereka bawa. Arka mendengar kata media. Ia mundur satu langkah. Wajahnya memucat. Ridwan merasakan ruangan jadi sempit. Ia menatap sudut plafon. Benda kecil yang pernah berkedip itu seperti ikut menatap balik. Ridwan menunduk. Suaranya rendah. Kalau mereka masuk rumah, mereka akan cari celah. Liana mengangguk. Mata basah. Mereka butuh sesuatu untuk menjatuhkan. Ridwan memegang tangan Arka pelan, tidak lama, hanya cukup untuk membuat Arka tidak gemetar. Lalu ia berkata pada Liana dengan cara yang tetap sopan, tapi tegas. Bu, saya perlu jujur. Sejak awal saya merasa ada yang mengawasi.
Ada benda di sudut itu. Liana menoleh cepat ke arah yang ditunjuk dengan mata. Wajahnya berubah. Ia berdiri, berjalan ke sudut ruangan, menatap benda kecil itu lama. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Bukan hiasan. Liana menutup mulut. Napasnya patah. Bukan karena kaget semata, tapi karena merasa dikhianati oleh rumahnya sendiri. Ridwan menahan diri untuk tidak menyebut nama siapapun. Ia hanya berkata pelan, "Serangan ini sudah dari dalam." Liana memejamkan mata, air matanya jatuh lagi. Ia menekan dada, lalu menatap Arka yang memandang takut. Di malam itu, Liana merasakan satu hal dengan jelas. Bukan hanya jabatan yang sedang diguncang, tapi rumahnya juga sedang direbut pelan-pelan, lewat potongan video, lewat bisik-bisik, dan lewat orang yang berjalan di dekatnya setiap hari tanpa pernah ia curigai. Pagi itu belum benar-benar terang ketika pagar depan rumah sudah ramai. Ridwan baru selesai mengantar Arka sarapan ketika suara motor berhenti di luar, disusul langkah kaki tergesa, lalu suara orang bicara pelan tapi tajam di balik gerbang. Tidak ada teriakan. Tapi dari cara suara itu menembus kayu, Ridwan tahu, mereka datang bukan untuk silaturahmi. Liana belum sempat berangkat. Ia berdiri di ruang kerja, memegang ponsel, menekan dada dengan tangan satunya. Wajahnya tegang, seperti sedang menahan gelombang besar supaya tidak pecah di depan Arka. Arka duduk di karpet ruang keluarga, memegang bantal kecil. Matanya bolak-balik ke pintu depan, lalu ke Ridwan. Sejak semalam ia sudah susah tidur. Setiap bunyi kecil membuatnya kaget. Ridwan tahu, anak itu seperti hidup di ujung takut. Ridwan berjalan ke arah jendela samping, mengintip sedikit dari tirai. Di luar, ada dua orang berpakaian rapi, membawa map dan ponsel. Di belakang mereka ada seorang pria dengan kamera kecil, tersenyum seolah sedang menunggu momen lucu. Ridwan menutup tirai lagi. Dadanya dingin. Liana keluar dari ruang kerja. Ia menatap Ridwan sejenak, tatapannya penuh perintah yang tidak perlu diucapkan. Ridwan mengangguk, lalu memegang tangan Arka pelan. "Kita di sini saja," bisik Ridwan. Arka mengangguk, tapi tangannya menggenggam lebih kuat. Bel rumah berbunyi. Kali ini lebih lama, seperti sengaja membuat tekanan. Asisten pribadi Liana membukakan pintu. Dua orang dari perusahaan masuk dengan senyum tipis yang tidak ramah. Mereka memberi salam seperlunya, lalu langsung melihat sekeliling rumah seperti memeriksa panggung. Liana menyambut dengan wajah tenang yang dipaksa. "Ada apa?" Salah satu dari mereka membuka map, suaranya datar. "Kami diminta memastikan situasi di rumah tidak mengganggu citra perusahaan." Kalimat itu terdengar sopan, tapi maksudnya tajam. Mereka menoleh ke arah ruang keluarga, melihat Ridwan dan Arka. Pria yang membawa kamera mengangkat perangkatnya sedikit, pura-pura menyesuaikan posisi, tapi jelas sedang mencari sudut terbaik. Arka langsung menunduk, napasnya memburu. Ridwan mengusap punggung Arka pelan, menahan agar anak itu tidak panik. Orang perusahaan itu melanjutkan, "Ada laporan tentang pria asing yang terlalu dekat dengan keluarga ibu." Ridwan menelan napas. Kata pria asing itu sengaja dipilih, supaya terasa kotor. Liana menahan amarah. Tangannya menekan dada, lalu ia berdiri lebih tegak. "Dia guru privat. Saya yang memilih." Mereka tersenyum tipis. Justru itu masalahnya. Publik tidak peduli penjelasan. Pria kamera mencondongkan badan, mencoba menangkap ekspresi Liana yang goyah. Ridwan melihat dan merasa muak, tapi ia ingat pesan pengasuhnya. "Jangan terpancing. Jangan jadi bahan." Liana mengajak mereka ke ruang kerja. "Bicarakan di dalam." Namun sebelum pintu ruang kerja tertutup, salah satu dari mereka berhenti dan menoleh lagi, seolah sengaja menyisakan racun di ruang keluarga. "Kalau ibu ingin semua ini selesai, singkirkan dia dulu." Sementara. Satu kata itu, sementara, terdengar seperti pintu yang akan ditutup pelan dan tidak pernah dibuka lagi. Pintu ruang kerja tertutup. Tinggal Ridwan dan Arka di ruang keluarga, bersama napas yang berat. Arka tiba-tiba menggenggam tangan Ridwan dengan dua tangan, gemetar kecil. "Mereka mau ambil aku." Suara Arka pecah. Ridwan menunduk, menatap mata Arka yang merah. Ia tidak ingin bohong. Tapi ia juga tidak ingin membuat Arka takut lebih dalam. Ridwan berkata pelan, "Tidak ada yang ambil kamu kalau kamu tetap dekat ibu." Arka menelan tangis. "Ibu selalu pergi." Ridwan mengusap kepala Arka, pelan.
Hari ini ibu di sini. Arka mengangguk kaku, tapi rasa takutnya tidak hilang. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Liana keluar dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Matanya merah, tapi ia menahan. Tangannya menekan dada seolah jantungnya ingin lepas. Ia menatap Ridwan, lalu menatap Arka. Ridwan berdiri. Ia sudah bisa menebak. Liana bicara sangat pelan, seolah takut kata-kata ini terdengar oleh dinding. Ridwan, kamu harus pergi dulu. Kalimat itu jatuh seperti benda berat. Arka membeku. Ridwan menunduk, mencoba menerima tanpa membuat suasana meledak. Berapa lama? Liana menggeleng, matanya berkaca. Aku tidak tahu. Arka tiba-tiba menjerit, bukan jerit marah, tapi jerit takut. Ia melempar bantal, lalu menendang meja kecil. Suara benda jatuh membuat orang di depan menoleh. Kamera bergerak cepat menangkap keributan. Ridwan segera menutup tubuh Arka dari arah kamera, berdiri sedikit menghalangi pandangan, lalu berjongkok, memegang bahu Arka pelan. Arka, lihat saya. Arka menangis keras. Dadanya naik turun cepat. Ridwan memegang tangan Arka, menuntun gerakan sederhana. Tarik napas. Arka tidak bisa. Ia sesak. Ridwan menempelkan telapak tangan Arka ke dada Arka sendiri. Rasakan. Pelan. Arka mencoba. Napasnya tersendat, tapi mulai mengikuti. Liana berdiri di belakang, menutup mulut dengan tangan. Air mata jatuh tanpa suara. Ia menekan dada, tubuhnya gemetar. Ia ingin memeluk Arka, tapi ia takut sentuhannya memicu amarah baru. Ridwan menoleh pada Liana sebentar. Tatapannya tidak menuntut. Hanya meminta satu hal, tetap kuat di depan anak. Liana mengangguk pelan, meski wajahnya hancur. Ridwan lalu memeluk Arka. Pelukannya tidak lama, tapi cukup membuat Arka berhenti meronta. Ridwan berbisik di telinga Arka, suaranya rendah, hangat. Saya tidak hilang. Saya cuma menepi. Arka menangis, memegang baju Ridwan erat, seolah kain itu satu-satunya pegangan. Ridwan melepaskan peluk pelan, lalu berdiri. Ia menunduk pada Liana dengan hormat, seolah ini keputusan kerja, bukan keputusan hati. Ia mengangkat tas kainnya yang sudah disiapkan sejak tadi malam, karena ia selalu merasa hari ini akan datang. Di depan pintu, asisten pribadi Liana berdiri dengan map. Map yang sama. Surat yang ingin dipaksa ditandatangani. Ridwan menatap map itu, lalu menatap Liana. Saya tidak tanda tangan. Asisten itu tersenyum tipis. Kalau tidak tanda tangan, nanti kami buat lebih buruk. Ridwan menjawab pelan. Silakan. Kalimat itu sederhana, tapi membuat asisten itu terdiam sesaat. Karena Ridwan tidak menantang, tapi juga tidak tunduk. Ridwan melangkah keluar. Di teras, pria kamera mencoba mendekat, menyodorkan pertanyaan. Ridwan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, berjalan lurus. Saat Ridwan melewati gerbang, ia melihat mobil hitam yang pernah datang saat hujan, berhenti agak jauh. Kaca gelap, namun Ridwan tahu ada seseorang di baliknya. Seolah menonton dengan puas. Ridwan tidak berhenti. Ia berjalan pergi dengan tas kain, sementara di belakangnya, suara Arka memanggil namanya pecah berulang, menembus kayu, menembus pagar, menembus dada. Di ujung jalan, Ridwan menengadah sebentar, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang. Ia berbisik pelan menyebut Allah, meminta kekuatan untuk tetap bersih, meski dipaksa jadi kotor. Dan di dalam rumah itu, Liana berdiri sendirian di dekat pintu, tangannya menekan dada, menahan sesak yang tidak punya tempat untuk tumpah. Ridwan tidak langsung pulang ke pesantren. Ia berjalan tanpa arah beberapa saat, membiarkan hujan tipis membasahi ujung bajunya. Dunia kota terasa ramai, tapi ia seperti berjalan di dalam kaca. Semua suara jauh. Semua wajah seperti tidak memandang. Di kantongnya, ponsel terus bergetar. Pesan masuk bertubi, ada yang bertanya, ada yang menuduh. Ridwan tidak membuka. Ia sudah paham cara dunia bekerja. Yang cepat menyebar bukan kebenaran, tapi potongan yang paling mudah membuat orang marah. Ridwan berhenti di warung kecil pinggir jalan. Ia duduk, memesan teh hangat, tapi tidak disentuh. Matanya menatap meja, melihat pantulan wajah sendiri yang terlihat pucat. Ia santri miskin yang baru saja diseret ke permainan orang besar,
dan ia bahkan belum tahu aturan mainnya. Saat Ridwan hendak berdiri, ponselnya berdering lagi, kali ini panggilan dari nomor yang tidak ia kenal. Ridwan ragu, lalu mengangkat. Suara di seberang pelan, lelaki, tenang, seolah sudah tahu Ridwan akan menjawab. Ridwan, kamu jangan pulang dulu. Ridwan memejamkan mata. Siapa? Teman lama pengasuhmu, jawab suara itu. Aku cuma mau kasih kamu sesuatu. Kalau kamu tidak lihat, kamu akan terus jadi kambing hitam. Ridwan menelan ludah. Kata kambing hitam membuat dadanya makin dingin. Alamat dikirim. Tidak jauh dari kota, tapi bukan tempat ramai. Ridwan menimbang, lalu akhirnya pergi. Ia merasa tidak punya pilihan selain mencari pegangan. Tempat itu sebuah rumah sederhana di gang kecil. Pintu kayunya kusam. Tidak ada tanda apapun. Ridwan mengetuk pelan. Seorang lelaki parubaya membuka, wajahnya datar, tapi matanya tajam seperti orang yang sudah lama hidup di antara rahasia. Tanpa banyak bicara, lelaki itu mempersilakan Ridwan masuk, lalu mengunci pintu. Ridwan berdiri kaku. Saya tidak mengerti. Lelaki itu duduk, mengeluarkan map coklat dari lemari kecil. Map itu sudah tua, sudutnya lembek karena sering dibuka. Ia meletakkan map itu di meja, lalu mendorong ke arah Ridwan. Ini tentang surat rekomendasimu. Ridwan menatap map itu lama. Surat itu dari pengasuh. Lelaki itu mengangguk pelan. Iya, tapi bukan hanya itu. Ridwan membuka map dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada salinan surat rekomendasi yang mirip dengan miliknya, tetapi ada lembar tambahan yang tidak pernah ia lihat. Lembar itu bukan tulisan tangan pengasuh. Itu cetakan rapi, dengan nama Ridwan tercantum dalam kalimat yang membuat darahnya turun. Ada istilah penghubung. Ada kalimat tentang penempatan. Ada catatan kecil tentang rumah Liana. Ridwan menelan napas, merasa kepalanya berputar. Saya tidak pernah lihat ini. Lelaki itu menatap Ridwan, seolah mengukur apakah Ridwan bohong. Lalu ia berkata pelan, itu memang sengaja tidak kamu lihat. Ridwan memegang kertas itu lebih kuat. Siapa yang tambah? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, ada orang yang ingin kamu masuk ke rumah itu. Bukan karena kamu pintar mengajar, tapi karena kamu santri miskin. Wajahmu bersih. Ceritamu mudah dijual. Ridwan merasakan tenggorokan panas. Saya datang untuk kerja. Aku percaya, jawab lelaki itu. Tapi mereka tidak peduli. Mereka butuh kamu jadi jalan untuk menjatuhkan Liana. Ridwan mengangkat kepala cepat. Kenapa Liana? Lelaki itu menarik napas. Karena Liana tidak mau tunduk. Ada orang yang mau kursinya. Ada orang yang mau kendali perusahaan. Tapi mereka tidak bisa menjatuhkan dengan angka. Mereka butuh skandal. Ridwan menatap kertas itu lagi. Setiap huruf terasa seperti racun. Ia merasa tubuhnya lemas. Ia ingin marah, tapi ia tidak tahu pada siapa. Lelaki itu melanjutkan, kamu tahu kamera di rumah itu. Ridwan mengangguk pelan. Itu bukan satu, kata lelaki itu. Ada lebih. Ridwan memejamkan mata. Liana benar-benar dikepung. Ridwan berdiri, langkahnya goyah. Saya harus kasih ini ke Liana. Lelaki itu mengangguk. Kalau kamu punya keberanian, pulanglah. Tapi siap-siap kamu tidak dianggap korban. Kamu akan dianggap pelaku. Ridwan menelan ludah. Saya tidak peduli. Yang penting Arka. Lelaki itu menatap Ridwan lebih lama, lalu berkata pelan, kamu lebih bersih dari orang yang mengaku bersih. Ridwan tidak membalas. Ia menggenggam map itu seperti menggenggam batu yang membakar. Ridwan keluar dari rumah itu dengan napas terengah, bukan karena lari, tapi karena dadanya sempit. Ia berjalan cepat ke arah jalan besar, naik angkutan, lalu menuju kembali ke rumah Liana, meski ia sudah diusir. Ia tidak bisa membiarkan Liana dan Arka berdiri di tengah fitnah tanpa tahu akar permainannya. Saat Ridwan sampai di depan pagar rumah, suasana jauh lebih tegang. Ada mobil asing di dekat gerbang, ada 2 orang keamanan baru, dan ada seseorang yang memegang ponsel sambil merekam. Ridwan menunduk, menahan emosi, lalu menyebut nama Liana pada penjaga dengan sopan. Penjaga menatap curiga, lalu berbicara lewat alat komunikasi. Setelah beberapa menit, gerbang terbuka, tapi bukan dengan ramah. Ridwan dipandu masuk seperti tamu yang dicurigai. Di ruang tamu,
Liana sudah menunggu. Wajahnya dingin, bukan karena benci, tapi karena terluka. Di belakangnya berdiri asisten pribadi, juga satu orang laki-laki dari perusahaan yang tadi pagi datang. Arka tidak terlihat. Ridwan menelan napas. Ia mengeluarkan map itu dan meletakkannya di meja tanpa banyak kata. Bu, ini. Liana tidak langsung menyentuh. Ia menatap map itu seperti menatap ular. Lalu ia membuka pelan. Matanya bergerak cepat membaca. Wajahnya berubah dari dingin menjadi pucat. Liana mengangkat kepala, menatap Ridwan lurus. Suaranya serak, tapi tetap mencoba tegas. Kamu bilang kamu tidak tahu. Ridwan mengangguk. Saya baru tahu hari ini. Asisten pribadi Liana menyela dengan suara sinis. Kebetulan sekali. Ridwan menahan diri. Ia tidak menatap asisten itu. Ia menatap Liana saja. Liana berdiri. Tangannya menekan dada. Napasnya patah. Jadi sejak awal kamu dikirim. Ridwan menggeleng pelan. Saya datang karena butuh kerja. Saya tidak pernah setuju jadi alat. Liana tertawa pendek yang pahit. Bukan karena lucu, tapi karena hancur. Aku bodoh. Ridwan menunduk. Suaranya pelan. Bu, saya tidak minta ibu percaya cepat. Saya cuma minta ibu lihat. Ini bukan tentang saya. Ini tentang mereka yang mau menjatuhkan ibu. Liana menggenggam map itu sampai kertasnya hampir terlipat. Matanya berkaca, tapi ia menahan. Di saat itu, langkah kaki kecil terdengar dari tangga. Arka muncul pelan. Wajahnya pucat, matanya merah, seperti habis menangis diam-diam. Begitu melihat Ridwan, Arka berhenti, seolah tidak berani berharap. Ridwan menahan napas, menatap Arka dengan lembut. Arka melangkah satu langkah, lalu berhenti lagi. Tatapannya beralih ke ibunya, mencari izin yang tidak pernah ia tahu cara memintanya. Liana menatap Arka, lalu kembali menatap Ridwan. Di wajah Liana ada perang antara hati dan luka. Ridwan menunduk dalam, lalu berkata pelan, kalau saya harus pergi setelah ini, saya siap. Tapi izinkan saya pastikan Arka tidak dijadikan alat untuk memukul ibu. Ruangan itu hening. Hening yang berat, karena setiap orang menunggu satu hal yang belum terucap. Liana menutup map, menekan dada, lalu berjalan ke jendela dengan langkah yang terlihat kuat namun goyah. Di luar, dunia menunggu skandal berikutnya. Di dalam, sebuah surat rekomendasi berubah jadi bukti bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan rencana yang dirangkai rapi sejak awal. Malam itu rumah seperti kehilangan suara. Staf berjalan pelan, pintu ditutup tanpa bunyi, dan lampu ruang tamu dibiarkan temaram seolah semua orang takut terang akan memancing mata dari luar. Liana masih berdiri dekat jendela, memegang map itu seperti memegang luka. Ridwan duduk di sofa ujung, menjaga jarak, sedangkan Arka berdiri di tangga, tidak turun sepenuhnya, seperti anak yang ingin dekat tapi takut mengganggu. Asisten pribadi Liana masih ada di ruangan. Tatapannya tajam, mulutnya rapat, tapi Ridwan tahu, perempuan itu sedang menghitung siapa yang harus dijatuhkan lebih dulu. Ridwan mengangkat kepala pelan. Bu, kalau kita diam, mereka yang akan menulis akhir ceritanya. Liana tidak menjawab. Tangannya menekan dada, napasnya patah. Aku sudah capek melawan. Ridwan menunduk. Saya juga capek. Tapi Arka lebih capek. Nama Arka membuat Liana menoleh. Matanya langsung basah, tapi ia menahan. Ia menatap anaknya yang berdiri di tangga seperti bayangan kecil, lalu menelan sesak. Ridwan berdiri pelan. Saya tahu satu orang yang bisa jelasin asal kertas ini. Asisten pribadi langsung menyela, suaranya dingin. Kamu masih berani bawa-bawa orang. Ridwan menatap Liana, tidak menatap asisten itu. Saya tidak minta dipercaya. Saya minta diberi kesempatan membuktikan. Liana memejamkan mata lama. Saat ia membuka, sorotnya bukan lagi dingin, tapi lelah. Ia mengangguk pelan. Ridwan menahan napas. Kita pergi sekarang. Tanpa ramai. Tanpa sopir yang biasanya. Asisten pribadi melangkah maju, seolah ingin melarang. Tapi Liana mengangkat tangan, pendek, tegas. Cukup. Arka turun satu langkah. Aku ikut. Liana menatap Arka, ragu. Namun Arka sudah menggenggam ujung baju Ridwan, seperti takut ditinggal. Liana akhirnya mengangguk, lalu memeluk Arka sebentar.
Pelukan itu singkat tapi kuat, seperti menahan anak itu agar tidak pecah. Mereka keluar lewat pintu samping. Ridwan memilih jalan yang tidak terlihat dari depan, melewati taman kecil. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih basah. Udara dingin menempel di kulit. Ridwan merasa seolah setiap langkah mereka diawasi, meski ia tidak melihat siapapun. Mobil kecil yang Ridwan sewa berhenti di sudut jalan. Mereka naik tanpa banyak bicara. Liana duduk di belakang bersama Arka, memegang tangan anaknya erat. Ridwan duduk depan, menatap jalan, berharap malam cukup gelap untuk menyembunyikan mereka dari kamera. Tempat yang dituju bukan kantor, bukan rumah mewah. Itu bangunan sederhana yang dulu disebut lelaki parubaya itu, teman lama pengasuh Ridwan. Lampunya redup. Pintu kayunya kusam. Ridwan mengetuk. Pintu dibuka pelan. Lelaki itu menatap mereka bertiga, lalu mempersilakan masuk tanpa banyak tanya. Namun begitu Liana melangkah masuk, lelaki itu terdiam sejenak, seperti baru sadar siapa yang datang. Liana menatap lelaki itu, wajahnya berubah. Ada pengenalan yang tidak ingin ia akui. Kita pernah ketemu. Suara Liana pelan. Lelaki itu mengangguk. Dulu, sebelum kamu jadi CEO. Liana memejamkan mata, napasnya terputus. Ridwan baru paham, ini bukan sekadar urusan surat rekomendasi. Ini urusan masa lalu yang Liana simpan rapat. Arka memegang tangan ibunya lebih kuat. Matanya menatap lelaki itu, takut, seolah ada bau ancaman di ingatan yang tidak utuh. Lelaki itu mempersilakan duduk. Ia mengeluarkan map lain, lebih tebal, dan menaruhnya di meja. Kamu harus dengar dari awal. Karena mereka sengaja bikin kamu lupa bagian yang paling menyakitkan. Liana menggertakkan gigi. Aku tidak lupa. Lelaki itu menatap Liana lama. Kamu tidak lupa. Kamu dipaksa menutup. Ridwan menahan napas. Ia menatap Arka, melihat mata anak itu basah. Lelaki itu membuka map dan memperlihatkan beberapa dokumen. Ada fotokopi, ada catatan tangan, ada berita lama yang dipotong. Liana menatap satu lembar, lalu tangannya gemetar hebat. Ia menekan dada, seolah jantungnya dihantam. Ridwan melihat nama pria yang sama, mantan tunangan Liana, tertulis berulang di beberapa bagian, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai orang yang berada di balik banyak tekanan. Liana berbisik, suaranya serak. Dia bilang dia akan jaga aku. Lelaki itu menggeleng. Dia jaga supaya kamu tidak bisa lari. Arka tiba-tiba menutup telinga. Tubuhnya gemetar. Napasnya cepat. Ridwan mendekat pelan, menuntun Arka menarik napas. Liana ingin memeluk Arka, tapi tubuhnya sendiri gemetar. Lelaki itu melanjutkan pelan, seolah bicara pada luka yang belum sembuh. Waktu itu, kamu dipaksa tanda tangan beberapa dokumen. Kamu disuruh percaya itu demi citra. Padahal itu membuat hakmu mengecil. Liana menatap lembar dokumen itu, lalu menangis. Tangisnya bukan tangis keras, tapi tangis yang keluar dari dada yang sudah lama terkunci. Ridwan menelan napas. Bu, ini bukan salah ibu. Liana menoleh cepat. Mata merah. Kalau bukan salahku, kenapa Arka takut seperti itu? Lelaki itu menarik napas panjang, lalu menatap Arka. Karena Arka melihat sesuatu dulu. Sesuatu yang membuatnya trauma. Dan kamu dipaksa bilang itu tidak pernah terjadi. Arka menggigil, lalu keluar satu kalimat yang pecah dari mulut kecilnya, seperti batu yang selama ini ia telan. Dia marah. Dia banting pintu. Ibu nangis. Liana menutup mulut, tubuhnya lemas. Ia memeluk Arka keras, menangis di rambut anaknya. Ridwan berdiri di samping, menunduk, merasa ada kemarahan yang ingin naik, tapi ia menahan. Lelaki itu mengeluarkan satu bukti terakhir. Bukan foto, bukan video, tapi catatan transaksi dan pesan yang tercetak, menunjukkan ada aliran uang untuk membeli rekaman, untuk memasang alat, untuk menyuap orang dalam rumah. Ridwan menatap nama asisten pribadi Liana yang tertulis di salah satu catatan. Dadanya dingin. Ini bukan dugaan lagi. Liana membaca dan wajahnya memucat. Tangannya menekan dada sampai ruas jarinya putih. Jadi selama ini, orang yang dekat denganku. Ridwan mengangguk pelan. Iya. Liana menutup mata. Nafasnya patah. Ia seperti baru sadar, rumah yang ia pikir tempat aman ternyata digali dari dalam. Ridwan berkata pelan, Bu, kalau bukti ini diserahkan,
Mereka akan balas. Mereka akan jadikan saya pelaku. Mereka akan bilang saya kaki tangan. Liana menatap Ridwan, mata basah. Kamu masih mau? Ridwan menunduk. Saya tidak bisa lihat Arka dibawa dalam permainan ini. Liana menahan tangis, lalu menggenggam tangan Ridwan sebentar, singkat, seperti ucapan terima kasih yang tidak mampu diucap. Malam itu mereka kembali ke rumah dengan jalan berbeda. Ridwan membawa salinan bukti dalam map, sementara Liana membawa Arka yang tertidur di bahunya, lelah setelah ingatan buruk dibuka. Sesampainya di rumah, lampu depan mati. Pagar seperti dibiarkan gelap. Liana membuka pintu perlahan. Ruangan hening. Tiba-tiba lampu ruang tamu menyala. Asisten pribadi berdiri di sana, tidak sendiri. Di sampingnya ada pria mantan tunangan itu, tersenyum tipis seperti orang yang sudah menunggu lama. Di belakang mereka ada 2 orang keamanan. Liana membeku. Tangannya menekan dada. Ridwan berdiri di depan, otomatis melindungi. Pria itu melangkah pelan. Kalian pergi malam-malam. Menarik. Liana menahan napas. Kamu pasang orang di rumahku. Pria itu tersenyum kecil. Aku jaga kamu. Kamu saja yang keras kepala. Ridwan menggenggam map itu lebih kuat. Pria itu melihat map di tangan Ridwan, lalu sorot matanya berubah, tidak lagi tenang. Kamu bawa apa? Ridwan menjawab pelan. Kebenaran. Pria itu tertawa singkat, lalu menoleh pada keamanan. Ambil. 2 orang bergerak maju. Ridwan tidak lari. Ia justru melangkah 1 langkah maju, menahan mereka dengan tubuhnya, memastikan Liana bisa membawa Arka ke belakang. Liana memeluk Arka, menangis tanpa suara, lalu berlari kecil ke arah koridor belakang, tangannya menekan dada sambil menahan gemetar. Ridwan berdiri menghadapi 2 orang itu. Pria mantan tunangan mendekat, suaranya rendah dan tajam. Kamu santri miskin. Kamu pikir kamu bisa menang? Ridwan menatapnya tenang. Saya tidak mau menang. Saya mau selamatkan. Pria itu menampar map dari tangan Ridwan sampai jatuh. Kertas berserakan. Asisten pribadi buru-buru memungut beberapa lembar. Wajahnya panik. Pria itu menoleh ke Ridwan. Matanya gelap. Kalau kamu buka ini, kamu yang akan dipenjara duluan. Kita bisa buat kamu terlihat pelaku. Ridwan menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala lagi. Suaranya pelan, tapi jelas. Silakan. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Seolah untuk pertama kali, mereka bertemu orang yang tidak bisa dibeli dan tidak takut kehilangan karena memang tidak punya apa-apa. Ridwan membungkuk, memungut 1 lembar bukti yang tersisa di dekat kakinya. Ia menggenggamnya, lalu melangkah mundur pelan, menjaga jarak, sambil menghafal wajah-wajah di depannya. Di koridor belakang, Liana menutup pintu kamar Arka, memeluk anaknya yang masih tertidur, air mata jatuh di bantal, sementara di depan rumah, permainan kotor akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Malam itu tidak ada yang tidur nyenyak. Di ruang tamu, mantan tunangan Liana berdiri seperti pemilik rumah, sementara asisten pribadi memunguti kertas bukti yang berserakan dengan tangan gemetar. Ridwan berdiri tenang, tetapi di dalam dadanya ada api yang ia paksa tetap rapi. Ridwan tahu, kalau ia terpancing, mereka akan dapat alasan untuk menyeretnya. Kalau ia melawan dengan cara kasar, mereka akan menjadikannya cerita paling kotor. Pria itu melangkah mendekat, suaranya rendah, seperti bisikan yang sengaja dibuat menakutkan. Kamu pikir perempuan seperti Liana akan memilih santri miskin? Ridwan menatap lantai sebentar, lalu menatap kembali dengan tenang. Saya tidak minta dipilih. Asisten pribadi menyela cepat. Bu Liana akan jatuh kalau kamu terus begini. Ridwan menghela napas pelan. Bu Liana jatuh karena kalian. Pria itu tersenyum tipis, lalu memberi isyarat pada 2 orang keamanan. Mereka maju lagi. Ridwan tidak lari. Ia hanya berkata pelan, kalau kalian ambil semua bukti, 1 saja sudah cukup. Pria itu menatap Ridwan. Curiga. 1 apa? Ridwan merogoh saku dalam jaketnya dan mengeluarkan 1 lembar kecil yang tadi berhasil ia selamatkan. Lembar itu bukan yang paling banyak. Tapi di sana ada catatan transaksi dan 1 nama yang tidak bisa diputar balik. Pria itu mendadak kehilangan senyum. Ridwan melangkah mundur pelan, menjaga jarak, lalu berkata pada asisten pribadi, saya sudah kirim salinannya sebelum saya masuk pagar. Asisten pribadi memucat.
Mantan tunangan itu menegang. Mereka semua tahu, sekali bukti menyebar, permainan mereka tidak lagi sepenuhnya di tangan mereka. Ridwan tidak memamerkan. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengangkat ponsel dan menunjukkan layar yang masih terbuka pada satu pesan singkat. Terkirim beberapa menit lalu. Tidak ada kata mengancam, hanya tanda bahwa Ridwan sudah bergerak. Pria itu mendekat cepat, hendak merampas ponsel. Ridwan tidak menghindar, tapi ia mengunci layar dan menyimpan kembali. Sekarang, kata Ridwan pelan, saya mau ketemu Ibu Liana. Pria itu tertawa pendek, tapi suaranya tidak lagi yakin. Kamu ini siapa? Ridwan menunduk. Tidak siapa-siapa. Di lantai atas, terdengar langkah kaki. Liana turun pelan, wajahnya pucat, matanya merah, tapi ia berdiri tegak. Tangannya menekan dada, menahan sesak. Namun kali ini ia tidak mundur. Di belakangnya, Arka mengintip dari balik pagar tangga, memeluk bantal kecil, mata merah, tapi ia berusaha berani. Liana menatap pria itu dengan tatapan yang lama hilang dari wajahnya, tatapan orang yang akhirnya berhenti takut. Kamu keluar dari rumah saya? Suara Liana pelan, tapi tegas. Pria itu tersenyum, mencoba kembali menguasai. Kamu tidak bisa. Dewan di belakangku. Liana mengangguk pelan. Kalau Dewan ada di belakangmu, berarti Dewan juga akan ikut jatuh. Asisten pribadi buru-buru maju. Bu, jangan gegabah. Liana menoleh, tatapannya tajam. Kamu yang paling dekat denganku. Kamu yang paling tahu jadwalku. Kamu yang pasang mata di rumahku. Asisten pribadi mundur setengah langkah, wajahnya runtuh, tapi masih mencoba bertahan. Saya cuma menjalankan perintah. Liana menahan napas, menekan dada lebih kuat. Aku yang selama ini terlalu percaya. Ridwan berdiri di sisi, tidak ikut menambah panas. Ia hanya memastikan Arka tetap aman di tangga. Pria itu menyadari situasi mulai lepas. Ia mengubah nada, mencoba masuk lewat jalan lain. Liana, pikirkan perusahaan. Liana menatapnya, lalu berkata lirih. Aku sudah lama pikirkan perusahaan, sampai lupa jadi ibu. Kalimat itu membuat Arka menunduk. Bahunya bergetar kecil. Ridwan melangkah satu langkah ke arah tangga, memanggil Arka pelan. Arka, sini. Arka ragu, tapi ia turun satu anak tangga, lalu satu lagi. Liana menahan napas, seolah takut anaknya kembali meledak. Tapi Arka tidak mengamuk. Ia berjalan pelan, mendekat ke Ridwan, lalu berdiri di antara Ridwan dan ibunya. Arka menatap Liana, matanya basah. Suaranya kecil, hampir tidak terdengar. Ibu, jangan usir Ridwan. Ruangan membeku. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama berlebihan. Hanya kalimat pendek dari anak yang biasanya keras, tapi malam ini terdengar jujur dan rapuh. Liana memeluk Arka cepat, lalu menunduk mencium kepala anaknya. Air matanya jatuh, tapi kali ini ia tidak menutupinya. Mantan tunangan itu melihat momen itu, lalu mencoba tertawa, seolah meremehkan. Anak kecil bisa dikondisikan. Ridwan menoleh, suaranya tenang tapi tajam. Arka tidak dikondisikan. Arka disembuhkan. Pria itu menatap Ridwan dengan marah. Kamu akan menyesal. Ridwan menunduk. Saya sudah biasa menyesal karena miskin. Tapi saya tidak mau menyesal karena diam. Malam itu Liana membuat satu keputusan yang paling berani dalam hidupnya. Ia menelpon orang yang selama ini ia hindari, bagian kepatuhan perusahaan dan pengacara internal yang tidak bisa dibeli. Ia menyerahkan nama, bukti, dan kronologi. Ia juga meminta pengamanan rumah diganti malam itu juga. 2 jam kemudian, rumah yang tadi terasa dikuasai orang lain, perlahan kembali jadi milik Liana. Mantan tunangan itu pergi dengan wajah keras. Asisten pribadi dibawa keluar untuk diperiksa. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada kemenangan yang dipamerkan. Hanya keheningan setelah badai. Ridwan duduk di musola kecil rumah itu menjelang subuh. Ia sholat pelan, lalu menunduk lama. Liana datang tanpa suara, duduk di belakang dengan jarak sopan, tidak mengganggu. Selesai sholat, Ridwan menoleh. Liana menatapnya dengan mata yang lelah, tapi lebih jujur dari sebelumnya. Aku kehilangan banyak hal malam ini, kata Liana pelan. Ridwan mengangguk. Kadang yang hilang itu memang yang membuat kita terikat. Liana menekan dada, menarik napas,
lalu berkata dengan suara yang rapuh. Aku tidak mau lagi hidup dengan kebohongan. Ridwan diam, menunggu. Liana menunduk, lalu mengangkat kepala lagi. Aku tidak mau meminta kamu tinggal karena kasihan. Tapi aku juga tidak sanggup kembali sendirian. Ridwan menelan napas. Di benaknya muncul pesan pengasuh, jangan ambil yang bukan hak. Jangan jadikan luka orang lain sebagai jalan. Ridwan menjawab pelan, kalau ibu ingin saya tinggal sebagai guru. Sampai semua ini tenang. Liana menggeleng kecil, air matanya jatuh lagi. Bukan itu. Ridwan menatap lantai sebentar, lalu menatap Liana dengan adab yang dijaga. Kalau begitu, izinkan saya pulang dulu. Saya minta nasihat pengasuh. Saya tidak mau salah. Liana mengangguk. Baik. Beberapa hari berlalu. Kasus di perusahaan bergerak. Media mulai berbalik arah saat bukti keluar satu persatu. Orang yang dulu paling keras menekan Liana mulai diam, lalu menghindar. Liana tetap bekerja, tapi ia pulang lebih awal. Ia mulai memasak sendiri sekali dua kali, meski hanya sup sederhana. Arka mulai tidur lebih tenang. Ia mulai belajar tanpa merobek kertas. Ridwan kembali dari pesantren membawa satu hal yang tidak bisa dibeli. Restu dan nasihat. Pengasuh berkata, kalau niatnya menjaga, maka jalannya harus dijaga. Kalau cinta datang, jangan lewat pintu yang kotor. Masuklah lewat pintu yang benar. Malam itu, di ruang tamu yang dulu dipenuhi bisik-bisik, Liana duduk berhadapan dengan Ridwan. Tidak ada bunga mahal. Tidak ada lampu pesta. Hanya teh hangat, dan suara hujan kecil di luar. Liana menatap Ridwan, lalu berkata lirih, aku ingin memperbaiki hidupku. Aku ingin rumah ini tenang. Kalau kamu siap, aku ingin jalan yang diridho. Ridwan menunduk lama. Saya bukan orang besar. Liana menjawab pelan. Aku sudah terlalu lama hidup dengan orang yang merasa besar. Ridwan mengangkat kepala. Saya tidak mau mengikat ibu karena hutang budi. Liana menggeleng. Aku tidak butuh hutang. Aku butuh teman sujud. Ridwan menarik napas, lalu mengangkat tangan pelan. Kalau begitu, kita minta pada Allah. Arka muncul dari tangga, memegang buku tulisnya. Ia mendekat tanpa ribut, lalu menyodorkan kertas pada Ridwan. Di kertas itu, tulisannya masih berantakan, tapi jelas. Rumah. Ridwan menelan napas. Liana memeluk Arka dari samping, air mata jatuh di pipi anak itu. Arka tidak menepis. Ia justru menempel lebih dekat. Beberapa pekan kemudian, akad berlangsung sederhana di musola kecil rumah. Tidak ada panggung. Tidak ada pesta besar. Hanya beberapa saksi, doa pelan, dan wajah Arka yang tenang duduk di depan, memegang tasbih kecil. Saat Ridwan mengucap ijab kabul, suaranya tidak keras, tapi jelas. Liana menahan dada, menahan tangis, lalu tersenyum dengan cara yang selama ini hilang. Setelah selesai, Ridwan menunduk dan berdoa lama. Liana mengikuti, Arka ikut mengangkat tangan, bibirnya bergerak pelan meniru. Di luar, hujan turun tipis. Di dalam, rumah itu akhirnya punya napas yang tidak lagi dipaksa, dan langkah yang tidak lagi dikejar oleh kamera.